Kumpul sini, kalian bakal lihat ksatria paling mematikan ini, malah berakhir jadi pengawal bocah. Sakit-sakitan yang gak punya mana sama sekali, kocak parang, pasti bocah itu nekat nyoba. Nerobos keluar kamar, si ksatria terpaksa ngeluarin aura membunuh yang biasanya bikin musuh kencing. Di celana, tapi tebak. Si bocah santuy aja jalan ngelewatin, dia kayak gak ada apa-apa. Kok bisa anjir? Masa ksatria paling ngeri di Mansion gagal ngehadang anak kecil? Namanya Kile Sultan, dan dia emang udah ditakdirkan mati sejak lahir. Di dunia ini, mana itu udah kayak air, semua orang butuh itu buat hidup. Kile ini krisis mana tingkat dewa, makanya dia divonis mati sebelum umur 20 tahun. Tapi yang orang-orang nggak tahu, bocah ini ternyata reinkarnasi dari pemain nomor 1 yang udah buang waktu 10 tahun mainin game ini. Dia tahu semua rahasia dunia ini, termasuk nasib tragis Kile. Dia sadar nggak bakal mati karena penyakit, tapi gara-gara monster dari pemberontakan di wilayahnya sendiri. Pemberontakan yang bakal dibikin sama kakaknya sendiri, si Adolf. Kile ini lahir di keluarga pendekar pedang paling dihormati di kerajaan. Tapi sayangnya, dia benar-benar non bakat soal pedang. Meski dia tahu segala hal tentang alur ceritanya, dia tetap nyebelan gimana cara ngubah nasibnya. Jadinya dia stres berat, terus ngamuk ke para pelayan, sampai ayahnya terpaksa ngunci dia di kamar. Dia tahu keluarganya bakal hancur lebur. Dia nggak punya bakat sihir atau pedang, nol harapan hidup, malah dikurung juga. Dunia bener-bener lagi ngajak ribut kayaknya. Pas nasibnya udah kelihatan suram banget. Tiba-tiba ada cahaya muncul dari belakang dengan beberapa bola sihir melayang-layang. Dia jelas bingung lah. Soalnya selama main game, dia belum pernah lihat hal kayak gini. Karena nggak tahu harus ngapain, dia nekat nyentuh salah satu bola itu, yang langsung memicu rentetan notifikasi sistem dan nampilin profil gamenya. Disitulah, dia baru nyadar kalau dia punya bakat tersembunyi yang gila banget. Karena udah 10 tahun main, dia paham betul semua rahasia dan bencana yang bakal datang. Dia beneran punya semua modal buat jadi penyihir paling gila dalam sejarah. Dia mulai latihan keras, nyebentuk mana jadi ledakan tajam dan nembakin langsung ke dinding. Pelan tapi pasti, energi itu ngalir lewatin saluran tubuhnya yang tersumbat, dan berhasil ngapus penyakit yang tadinya bakal bunuh dia di umur 20. Akhirnya dia bebas koi, sementara itu di dapur. Cewek bernama Sil nyoba nganterin makanan buat si tuan muda. Pelayan lain ogah ngelayanin Kile karena kelakuannya yang nyebelin. Pas Sil nekat tetap nganterin makanannya, salah satu pelayan lain malah sengaja nabrak dan jatuhin piring dari tangannya. Drama itu langsung berhenti pas Leon, bangsawan senior di mansion itu, datang dan nyuruh makanannya dibikin ulang. Di sisi lain, Kile lagi sibuk rebahan di kamar mikirin gimana caranya. Coba kalian perhatiin baik-baik momen ini. Pas Urzil akhirnya datang bawa makanan hangat, Kile iseng pakai kemampuan mata batinnya dan kaget setengah mati pas tahu kalau cewek ini punya banyak banget bakat langkar. Dia makin melongo pas lihat ada bakat tingkat dewa di sana. Ingatan dari setahun lalu langsung kebuka. Ternyata Sil ini dulunya dibeli Kile seharga $2 di tempat pelelangan. Ujung-ujungnya, dia ngebebasin cewek itu dari perbudakan. Karena terharu banget udah dibebasin, cewek ini janji bakal ngikutin dia kemanapun. Sekarang Kile baru bener-bener nyadar betapa berharganya pelayan ini di game aslinya. Sil itu karakter ampas yang udah mati duluan pas pemberontakan sebelum ketemu pemain manapun. Kile mutusin buat ngerubah nasib itu dan bilang kalau dia bakal ngajarin dia cara pakai bakatnya. Sil jelas girang banget dan makin setia sama tuannya. Beberapa hari berlalu, Kile diizinkan keluar kamar buat nyerap partikel mana dari luar. Leon minta dihukum karena udah ngeluarin niat membunuh ke Kile kemarin. Tapi Kile santai aja dan langsung maafin dia. Leon pun lapor ke tuannya dan mereka berdua malah asik berdebat gajah, pusing mikirin gimana ceritanya bocah leman bisa nahan aura ksatria veteran. Len balik lagi buat ngajak Kile ngobrol, tapi bocah itu masih sibuk semedi ala Buddha jadinya. Dia mending lapor ke ayah Kile kalau anaknya udah semedi 6 jam nonstop. Si bapak tua langsung keinget zaman dulu pas Kile latihan. Nahan 10 menit aja udah nangis minta ampun. Sekarang dia kuat semedi 6 jam. Pasti ada yang beda dari bocah ini. Besoknya, Kile bangun dengan mana meledak keluar dari tubuhnya. Dia coba nyebarin energi itu
ke seluruh tubuh, dorong sekuat tenaga nembus semua batasan, sampai akhirnya masuk ke jantungnya. Dan ya, dalam sekejap mata dia langsung bisa pakai sihir, di dunia gila. Kalian mikir bikin sihir itu gampang kan? Kenyataannya, lu harus bikin lingkaran sihir di jantung. Biar cepat jago, dia nekat melentur ke perpustakaan keluarganya. Nah, penjaga perpus di sana kaget setengah mati, karena seumur hidup belum pernah lihat tuannya ke situ. Baru aja mau nanya, Kile udah gerasak-gerusuk ngacak-ngacak semua rak. Buka buku satu persatu buat nyari info cara bikin lingkaran sihir. Setelah berantakin sisi perpus, dia akhirnya nemu buku panduan dasar sihir, tapi pas dibaca, ternyata bahasanya bener-bener alin banget buat dia. Asli nggak ada yang dia paham. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul ngasih tahu kalau mata batin rohnya udah aktif. Pakai kemampuan hebat ini, dia dengan santai nerjemahin bukunya ke bahasa manusia normal. Translatean selesai, akhirnya dia bisa belajar sihir beneran. Karena urusannya udah kelar, dia ogah nongkrong di perpus lama-lama, dan langsung dalam hitungan detik, dia ngelibas semua buku itu, dan minta judul pemula yang lain. Modus pintar, dia borong semua buat dipinjam, dan dibawa ke kamarnya. Ini tumpukan buku terakhir yang dia minta. Sampai kamarnya penuh kertas. Saking anehnya, Towok bilang sampai nanya apa tuannya sehat. Karena dia nggak pernah baca. Cewek rambut merah juga panik. Ini pinjaman buku yang nggak ngotak banyaknya, dan dia takut bakal ada tragedi aneh. Gimana nggak? Bocah yang dulunya benci baca, tiba-tiba rajin banget kayak kesurupan roh cendekiawan. Pas lihat tuan mudanya tekun belajar sihir, ksatria itu langsung inget penyakit mananya. Bocah yang peka ini nebak isi pikiran pengawalnya, lalu nyeletuk, kalau sihir itu susah dipelajari. Tapi emang bener, semua orang di mansian pasti mikir kelakuan bocah ini lagi ngadi-ngadi. Berhubung dia itu anak beban keluarga, nggak kagetlah kalau dia mendadak bertingkah aneh. Sekali waktu, tapi ksatria itu ingat omongan tuannya kemarin. Dia nggak mau mati muda dan harus nyoba segala cara. Berusaha keras, dia bilang bakal lakuin apa aja buat ngobatin kutukan ampas ini. Makanya, dia berencana rebahan bentar sambil baca buku sebanyak-banyaknya. Tuan muda yang diingat si pengawal udah berubah total, dia jadi ingat momen pas. Bocah itu mawak habis kelas pedan, ayahnya bilang keluarga ini gak butuh sampah lemah kayak dia. Dulu dia cuma bocah cengeng yang kabur dari masalah. Tiba-tiba, MC kita sadar kalau status pengawalnya berubah jadi favorit. Kelihatannya hubungan mereka makin akrab, dan si pengawal jaga di luar biar nggak ganggu. Semuanya beneran mulai berubah, dan mungkin ini gara-gara dia rajin belajar. Menelan puluhan buku, sekaligus ternyata dihitung sebagai kerja keras di dunia ini. Karena pengawalnya udah pergi, dia akhirnya sendirian sama tumpukan bukunya. Sekarang waktunya unjuk gigi baca pakai sihir mata batinnya. Langsung aja, semua buku terjemahin otomatis secara bersamaan, super kilat koi. Kecepatan skillnya beneran di luar nalar, bisa 12 kali lipat lebih ngebut dari baca biasa. Parahnya lagi, bagian tersulit langsung disimpan ke folder khusus di otaknya. Perlahan, prinsip dasar lingkaran sihir diproses dan masuk ke sistemnya, pemahamannya meroket seiring buku-buku itu dipecahkan. Nah, berbekal data ini, dia siap bikin lingkaran sihir. Karena dasar-dasarnya udah nempel, dia akhirnya memenuhi syarat mutlak. Buatnya bentuknya, sambil arahin mananya lewat jalur emas itu. Dia perlahan sukses niptain apa yang dia mau. Fokus tingkat dewa, dia maksa semua kekuatan birunya menggerakkan sihir di dadanya. Sini gue kasih tahu, prosesnya tuh brutal parah. Rasanya kayak jantungnya mau meledak. Tapi jujur aja, kita sama-sama berharap dia sukses, karena kalau sampai gagal, organ dalamnya bakal hancur lebur. Ikuti terus bersamaku, kita akan melihat sihir yang mulai lepas kendali. Buku-buku beterbangan kemana-mana, tapi dia tetap bertahan. Lewat usaha gila-gilaan, dia akhirnya sukses membentuk lingkaran mana pertamanya, sekaligus melemahkan saluran mana yang tadinya tersumbat. Sekarang, energinya nggak lagi tertahan di dalam tubuh. Mananya mengalir deras, jauh lebih kuat dari sebelumnya. MC kita kegirangan, karena targetnya tercapai, dan bisa pakai sihir bebas. Tapi kemudian dia baru sadar kalau ini udah pagi. Dia asik latihan semalaman suntuk tanpa jeda. Belum sempat mikirin betapa ngamuknya temannya nanti. Pandangannya langsung gelap dan dia jatuh pingsan. Pagi harinya,
si pelayan cewek bawain sarapan, dan malah nemuin mas bosnya udah terkapar di lantai. Jelas aja dia kaget setengah mati. Sambil panik nyoba ngebangunin MC. Dia juga kebingungan melihat kamar yang super berantakan penuh dengan buku. Bayangin aja, cuma dalam semalam. MC menguras habis semua mana yang dia kumpulkan berhari-hari demi lingkaran sihir itu. Dan mulai detik ini, hidup barunya sebagai penyihir keren resmi dimulai, masuk ke bab 7 di dalam dapur. Si pelayan cewek lagi asik masak makanan super enak. Dia semangat banget gara-gara kemarin habis dipuji dan sukses bikin tuannya senang. Tiba-tiba pelayan cewek lain pada ngiri dan pengen ikutan nganterin makanan itu ke si MC. Mereka mendadak cari muka, bilang kalau bos muda itu tanggung jawab mereka dan mau balik ke kesepakatan awal. Karena sekarang sifat tuannya udah jauh lebih mendingan, si cewek langsung ngebalas. Kalau ada masalah soal kerjaan, lapor aja langsung ke MC. Tanpa peduli, dia melenggang pergi, bikin mereka semua kicap. Tapi sebelum dia pergi, pelayan yang cemburu nyindir pedas, natain dia cuma kroco. Balik ke kamar, si MC lagi nikmatin daging bumbu yang lezat. Resepnya udah dimodifikasi dari sebelumnya, supaya rasanya makin mantap. Dari hari ke hari, karena dia latihan keras terus, dia juga belajar resep lain dari kepala koki. Nah, sekarang MC pengen tahu gimana perkembangan si pelayan soal sihir roh. Untuk mulai, dia butuh buku pengantar untuk elemen sihir itu, dan tebak. Cewek ini pintar banget. Dia udah baca setengah materinya tanpa bantuan sihir sedikit pun. Dari apa yang MC baca sejauh ini, kelihatannya dia berasal dari keluarga pekerja keras dan belajarnya konsisten. Buat seumurannya, dia berbakat banget, tapi itu aja belum cukup. Sambil nutup buku, MC bilang waktunya belum tepat, dan dia harus jadi lebih kuat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dalam 2 bulan, keluarganya bakal ngadain upacara pewaris, dan sebuah bencana besar akan terjadi. Kudeta dari putra kedua, Adolf, bakal menghancurkan seluruh keluarga Marie, kalau nggak mau mati konyol saat pemberontakan. Semuanya wajib jadi lebih kuat. Terutama si cewek ini. Mulai sekarang, MC merintahin orang lain buat urus dapur, sementara dia harus fokus belajar. Tapi cewek itu nolak. Dia janji bakal kerja keras di dua-duanya, karena dia nggak rela orang lain yang ngelayanin tuannya. Sambil nangis sesenggukan, dia memohon supaya tetap diizinin masak daripada ngasih tugas itu ke pelayan lain. Jelas aja MC kaget, tapi dia paham perasaannya. Keluarganya hancur berantakan. Dan statusnya anjlok dari bangsawan jadi budak cuma dalam semalam. Bahkan hilang kontak sama keluarganya di benua lain, nggak tahu mereka masih hidup atau mati. Hidupnya baru aja mulai tenang, tapi langsung panik lagi pas tahu dia harus belajar sihir roh. Dia pasti mikir kalau kerjanya nggak becus, dia bakal ditendang dari rumah ini. Tapi MC langsung nenangin dia, bilang kalau dia adalah satu-satunya orang yang paling dia percaya buat pegang kendali. Dia tegasin kalau dia nggak akan buang siapapun, dan selalu ngelindungin orang-orangnya. MC juga janji, dia nyuruh belajar sihir, bukan tanpa alasan yang super penting, gini ya. Keterampilannya tuh luar biasa teliti, kalau rajin, dia pasti naik pangkat jadi kepala pelayan. Tapi sayangnya, banyak pekerja di mansion yang bisa gantiin dia kapan aja, makanya MC nanya apa dia nggak penasaran sama hasil latihannya nanti. Penyihir dengan kemampuan roh itu dihormati banget dan super langka di seluruh dunia. Kalau dia tekun, dia bakal jadi penyihir hebat dan semua orang bakal segan. Sampai saat itu tiba, nggak ada satu NPC pun yang bisa gantiin posisinya. Kedengarannya mustahil, dan bahkan cewek ini ragu sambil nyerahin buku-buku penting itu. MC yakin dia akan jadi yang terkuat sepanjang masa. Sambil memeluk pemberian itu, dia mulai percaya pada tuannya dan mutusin buat ngasih 100% kemampuannya. Sekarang, tingkat kedekatan mereka naik drastis jadi 60. Setelahnya, cewek ini diangkat jadi pelayan pribadi biar mereka bisa belajar bareng. Sambil ngurusin semua kebutuhan MC, dia juga dipindahin ke kamar pribadi. Mulai sekarang, ruangan ini jadi tempat aman buat dia belajar dan latihan tanpa gangguan. Privasinya terjamin, dan dia nggak perlu pusingin cewek-cewek lain yang cemburu. Dia senang banget karena posisinya jauh lebih dekat sama kamar tuannya. Mereka berdua sepakat buat kerja keras dan bertahan hidup, apapun rintangannya.
Pas lagi asik belajar di kamarnya, dia sering ngeliatin MC yang lagi jalan santai di taman. Tiap kali ketemu, mereka makin lengket dan hubungannya terus membaik. Di sisi lain, ada ksatria yang nerima kabar darurat. Ternyata ini soal Lord Adolf yang baru nyadar kalau adiknya udah berubah drastis. Dia makin kuat akhir-akhir ini dan selalu latihan setiap hari tanpa henti. Selain serius mendalami ilmu sihir, sifatnya juga jauh membaik dan udah nggak nyebelin lagi. Sadar kalau adiknya akhirnya tumbuh dewasa, dia mutusin buat mampir sekadar jenguk sebagai kakak tertua. Masuk bab 8, rutinitas jalan pagi MC selalu diisi dengan nemuin temannya. Tapi kali ini, dia punya rencana pergi ke tempat tersembunyi. Katanya Sir, demi ngelakuin eksperimen sihir. Rahasia mereka pergi ke area di luar batas kerajaan, tertutup pepohonan lebat. Selama dia latihan, temannya harus jaga-jaga biar nggak ada yang mendekat dan rahasia mereka aman. Cowok pirang itu kelihatan panik karena temannya nggak boleh latihan dengan penyakit separah itu. Tapi Kile yang sekarang udah beda level, dia bisa ngendaliin energi murni. Dia langsung nembakin sihir misil ke arah pohon. Kalian pasti ngerasain hal yang sama kan? Ledakannya gila banget sampai mereka berdua melongo melihat bakatnya. Serangan itu menghancurkan pohon berkeping-keping. Bukti eksperimennya sukses total. Suaranya terlalu keras dan hampir kedengaran dari Mansian, tapi auranya berhasil meredam suara itu. Gerakan refleks Kawok Pirang tadi beneran penyelamat buat tutupin rahasia mereka. Kile ngejelasin kalau dia berhasil ngebentuk lingkaran sihir pertamanya beberapa hari lalu dari buku pinjaman. Dan bermodal aura itu, dia sukses ngembuhin penyakit yang selama ini menyiksa tubuhnya tiap hari. Sambil memerin sihirnya sambil senyum, MC bilang dia ogah mati muda. Akhirnya, temannya sadar apa yang bikin auranya beda banget akhir-akhir ini. Dia ngucapin selamat ke adiknya karena berhasil sembuh pakai otaknya sendiri. Hubungan mereka makin erat kayak yang kalian bayangin dari orang yang menghargai kerja keras. Tapi anehnya, misil sihir tingkat 1 itu harusnya nggak sekuat pukulan monster kelas berat. Yang bikin merinding, kekuatan serangannya setara lingkaran sihir tingkat 4. Ini murni gila. Dia bisa ngebuka skill level 4 padahal statusnya masih penyihir pemula. Jangan-jangan MC kita emang jenius yang selama ini gak ketahuan. Berkat kemampuannya, dia udah melahap semua buku di perpustakaan dan hemat waktu berbulan-bulan. Buatnya bentuk lingkaran pertamanya. Pas belajar, satu hal bikin dia bingung, kenapa sihirnya beda dari game aslinya. Di sini, dia harus gambar ritual, lalu mecahin rumus super rumit buat mantranya. Di gamenya, sihir jauh lebih simpel. Cukup bikin simbol dan mana langsung bereaksi. Tapi sihirnya sekarang ribet banget, meski kekuatannya kelewat batas. Ini masalah besar, karena sekarang belum waktunya pamer siapa dia sebenarnya. Jadi, dia minta temannya buat tutup mulut. Tapi cara MC ngomong malah bikin hubungan mereka merenggang. Karena temannya ini paling anti sama main rahasia-rahasiaan kayak gini. Alasannya simpel, dia nggak mau orang tahu kekuatan aslinya. Mengingat pemberontakan bakal pecah dalam 2 bulan. Fakta itu sukses bikin si cowok pirang panik pas ingat soal upacara pewaris. Secara tradisi, keluarga akan milih penerus berdasarkan kompetensi mereka. Sifat, bakat berpedang, dan faktor lain juga dinilai tajam. Dari situ, semua orang bakal dihakimi sebelum akhirnya tiba waktunya buat milih ahli waris terbaik. Nah, apa kalian udah siap sama kelanjutannya? Saat ini ada 2 kandidat terkuat, putra sulung yang hebat, Abel, dan putra kedua yang kejam. Aduh LF, jangan kemana-mana. Oke, ikut aku sebentar. Si sulung adalah kandidat pewaris paling populer. Sifatnya baik, dan ilmu berpedangnya luar biasa mematikan, tapi si Adolf ini agak beda. Dia sempat diabaikan karena kakaknya jauh lebih berbakat. Tapi entah kenapa, saat tumbuh dewasa, kekuatannya meledak dan dia dapat banyak pengikut. Jujur saja, auranya itu benar-benar mirip bos mafia. Pas mereka tatap muka, langsung deh saling sindir tajam sambil pura-pura seolah yang lain itu tembus pandang. Si ksatria emas beralasan, dia bingung banget dan kira dia tidak sadar mereka datang, alasan konyol. Padahal auranya sudah gila sejak umur 5 tahun. Ya, itu cuma cerita masa kecil yang biasa saja. Sementara itu, si anak tengah baru membangkitkan auranya di usia 15, lumayan telat sih.
Di dunia ini, wajar kalau ada yang telat panas dan baru latihan sihir belakangan. Tiba-tiba, keributan pecah di antara para pengikut pria kejam itu. Ini bikin dia emosi parah, karena dia tahu aturan rumah ayahnya tidak boleh dilanggar. Sambil tersenyum ramah, Abel bilang bawahan adiknya terlatih baik dan layak melayani calon pewaris. Ketegangan mereka makin memanas, karena si anak tengah bilang mereka boleh tertawa puas sekarang. Karena sebentar lagi senyum mereka bakal hilang. Pas dia pergi, kalimat terakhirnya terdengar sangat mencurigakan. Saat makan, karakter utama kita mulai cemas soal upacara 2 bulan lagi. Wilayah ini tidak pakai sistem anak pertama dapat segalanya. Mereka memilih pewaris murni dari kekuatan dan peringkat. Cuma ada satu pengecualian di sini, yaitu sang tuan muda. Karena penyakit parahnya, dia langsung dikoret dari daftar pewaris sejak awal. Selain dia, kakak ketiganya juga dilarang ikut campur drama ini. Jadi, untuk saat ini pertarungannya cuma antara kakak-kakak tertuanya, Abel dan Adolf. Waktu menuju upacara makin menipis. Mereka tidak akan bisa melakukan pergerakan besar sebelum hari itu tiba, dan entah hal gila apa yang terjadi kalau kekuatan MC ketahuan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kedepannya, cuma ada 2 pilihan. Dijadikan sekutu berharga, atau dihancurkan berkeping-keping secepat. Mungkin memang ekstrem, tapi sejarah membuktikan perebutan tahta selalu penuh pertumpahan darah. Berdasarkan cerita asli Gaminya, si anak tengah pasti akan mencoba menghabisi sang pahlawan. Sejak awal, dia memang berencana membantai seluruh keluarga demi berkuasa. Makanya, tujuan utama MC sekarang adalah sembuh total dan mencari sekutu yang bisa dipercaya di depannya. Leon paham betul kalau penyihir harus menyembunyikan kekuatan demi keselamatan, tapi setelah insiden ini, dia pasti akan melaporkan kekuatan MC kepada kepala keluarga. Saat ini, sang ksatria masih setia pada Marcos alih-alih tuan muda. Tapi MC kita punya rencana khusus. Hal ini bikin cowok berambut pirang itu cemas parah. Dia ragu, apa MC benar-benar serius jadi penyihir. Padahal dia tahu ayahnya bakal bangga setengah mati melihat putra bungsunya makin kuat. Gara-gara obrolan ini, hubungan mereka jadi makin akrab. MC juga baru sadar kalau makan bareng bisa menaikkan level hubungan antar karakter. Jadinya, dia berencana untuk selalu makan bersama mulai dari sekarang. Malam tiba, dan bocah ini terus mempelajari ritual sihirnya tanpa henti. Kalau dia mengaktifkannya pakai sihir, kekuatannya bisa naik drastis, sangat gila. Tapi dia bingung kenapa metode dari game membuatnya sekuat ini. Nanti, dia pasti harus memamerkan kekuatannya ke orang lain. Aktivasi mana di dunia ini tuh lambat dan susah dikuasai, tapi demi mengontrol sihirnya lebih akurat, dia mulai memikirkan beberapa cara. Dengan trik dan strategi khusus, dia bisa menggabungkan keduanya dan mendapat kekuatan besar. Masalahnya, ini super berbahaya dan ledakan. Sihir bisa meledak kapan saja. Meski begitu, dia tetap nekat mencoba, karena tahu ini bukan hal mustahil. Risikonya memang besar, tapi hasilnya sepadan. Lagi pula dia tidak akan sukses kalau tidak berani ambil risiko. Tiba-tiba, mananya meluap dari tubuhnya, melonjak gila-gilaan memenuhi ruangan. Suasananya jadi sangat tegang, dan peringatan ledakan bermunculan di mana-mana. Dia tetap fokus pada rencananya, mulai menganalisis dan mengaktifkan urutan mananya. Lalu berhasil menggabungkan jalurnya untuk menciptakan damaki mematikan di dalam kamarnya. Kalian pasti kaget lihat ini, dia menciptakan sihir jenis baru yang luar biasa. Benar saja, dia berhasil menggabungkannya jadi peluru sihir mematikan. Pondasi utamanya sudah siap, dan dia ingin kekuatan yang lebih gila lagi. Tapi, bahayanya makin nyata, dan ledakan tadi mulai menarik perhatian. Saat itu juga, seorang pelayan lewat, cemas, dan ingin memeriksa apa tuan mudanya baik-baik saja. Untungnya bocah itu selamat, tapi tembok kamarnya sekarang bolong besar. Rencana yang lebih cerdas sih harusnya latihan di luar rumah ya, mungkin. Itu sebabnya notifikasi terus muncul. Dia butuh ruang khusus untuk berlatih. Tiba-tiba, si ksatria muncul, karena kaget mendengar suara ribut. Pindah ke dapur, supnya terasa agak aneh, hambar, kurang garam, membosankan. Tiba-tiba, pelayan lain sadar kalau sup itu dibikin oleh si gadis pekerja keras. Dia itu Dais, salah satu temannya yang super baik hati,
Tapi gadis itu takut mendekat karena interaksi terakhirnya dengan pelayan lain berakhir kacau. Dais ini bedet, dia malah memberi tips cara membumbui makanan yang benar. Dia membahas bahan rahasia penambah rasa gurih yang lezat pas dicicipi. Gadis itu kaget luar biasa karena rasanya jadi sangat enak. Melihat Dais sangat santai, dia langsung minta diajari beberapa teknik memasak. Untungnya, temannya itu dengan senang hati mau mengajarinya. Mereka berdua lalu pergi mengantar makanan itu bersama. Dan akhirnya malah asyik menggosipin sang tuan di jalan. Dais mengaku sempat cemas pas dengar dia minta pelayan khusus. Untungnya, tingkah laku MC sekarang jauh lebih berwibawa dan tidak jahat. Saat lagi belajar, dia baru tahu kalau Dais menanyakan kabarnya sesuai kesepakatan. Karena Yel tidak bilang apa-apa soal kondisi temannya. Dais dipuji habis-habisan karena kerjanya bagus dan mengambil keputusan tepat. MC awalnya mengira orang yang tidak sabaran pasti sudah bertindak. Tapi ternyata jangkauannya lebih luas. Sifat gegabah itu sudah sangat khas dari si anak tengah. Jelas banget kalau dia buru-buru demi melancarkan rencana jahatnya. Di ruang kerjanya, sang Marquess kaget setengah mati pas tahu putranya sembuh total. Leon langsung melaporkan kalau bocah itu rajin belajar sihir. Dia bahkan berhasil menembus lingkaran pertama tanpa bakat apapun. Kepala keluarga itu langsung shock berat, seakan tidak percaya mukjizat ini bisa terjadi. Apalagi, dia ingat banget kesehatan MC dulu hancur dan hidupnya super depresi. Gara-gara itu, mereka berdua sering berantem hebat layaknya musuh bebuyutan. Di satu momen kelam, bocah itu pernah mendengar ayahnya sendiri bilang tidak pernah menginginkan putra yang cuma bisa jadi beban. Kelihatan banget pria itu menyesali kata-kata kasarnya saat lagi emosi. Buat bisa sembuh dari penyakit itu, butuh bakat sihir yang luar biasa gila. Dan hal macam itu biasanya cuma muncul di usia 5 tahun. Mungkin ini satu-satunya kasus langka di usia 13, dan Kili pasti sudah melewati masa krisisnya karena sekarang dia bisa manipulasi sihir. Benar-benar keajaiban epik. Sang ayah mengira anaknya pasti masih menyimpan dendam kesumat. Tapi ksatria itu membantah. Tidak ada dendam sama sekali, malah sebaliknya. Bocah itu bahkan bilang ingin ngobrol empat mata dengan kepala keluarga karena dia bosan terkurung. Dan mau minta izin Marquess buat pergi keluar, dan dia menegaskan ayahnya harus tahu soal pertemuan ini. Dari situ, pria ini menyimpulkan hubungan mereka sudah mulai membaik. Kabar ini jelas bikin ayahnya sangat terharu dan akhirnya bisa bertemu putranya. Tepat saat itu, bocah tersebut muncul dengan pakaian rapi untuk menemui sang Marquess. Masuk ke bab 11, dia adalah kepala keluarga ksatria pedang legendaris pelindung perbatasan. Dari serangan monster selama berabad-abad, satu dari 5 master pedang terkuat. Dan terpenting, dia ayah MC kita. Nah, sampai sini dulu ya, bakal seseru apa kelanjutannya. Tangan MC kita bahkan mulai. Ayo ikuti terus cerita ini bareng saya. Dia gemetar tanpa alasan jelas. Tapi tubuhnya masih ingat betul rasa benci dan takut itu. Dia teringat masa lalu saat latihan berpedang, di mana dia terus-terusan dimarahi. Saking lemahnya, angkat pedang kayu saja dia tidak bisa, terlalu berat. Jelas ini aib besar bagi keluarga pendekar pedang yang tak pernah punya anak selemah itu. Lama sekali dia merasa sangat tidak berguna karena tidak bisa berpedang dan berpikir dia bakal dibuang. Semua perasaan kelam itu menghantam karakter utama kita karena dia mengingat semuanya sekaligus. Ingatan itu milik pemilik asli. Tubuh ini, sang pangeran, tapi karena jiwa mereka menyatu, perasaan mereka pun ikut terhubung. Untungnya, sosok yang pegang kendali sekarang bukanlah pengecut seperti dulu. Karena selain menjadi bocah itu, dia juga adalah Lei, pria dewasa di dunia nyata. Tugasnya sekarang membuktikan Kile Sultaran layak dihormati. Mereka berdua akhirnya bertemu, dan keheningan canggung ini muncul. Sepertinya pahlawan kita punya sesuatu yang ingin dia sampaikan pada ayahnya di pertemuan itu. Aturannya sangat jelas. Dia tidak boleh keluar kamar tanpa izin. Karena akhir-akhir ini, dia rajin belajar. Dia diizinkan pergi ke perpustakaan, asalkan tidak bikin masalah. Karakter utama kita sama sekali tak percaya pada ayahnya, mengingat semua kekacauan di masa lalu. Meski begitu, ayahnya adalah salah satu pria paling kuat di benua ini dan lawan yang sangat menakutkan. Situasinya sulit,
dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapinya lewat negosiasi langsung. Dulu, dia pasti sudah mengamuk dan melawan balik, tapi sekarang dia terlihat jauh lebih dewasa. Dia sudah cukup banyak merepotkan ayahnya, dan masa lalunya sangat membebani. Jadi dia berpikir serius, dan kini dia punya kesempatan untuk berubah. Setelah sekian tahun terus melawan, bocah ini akhirnya minta maaf atas kelakuannya. Bukan cuma itu, anak pintar ini juga ingin membuat kesepakatan dengan sang Marquis. Semua orang sudah tahu anak penyakitan ini berhasil sembuh dari penyakit yang menghancurkannya. Itu benar-benar keajaiban besar. Susah dipercaya, bahkan di dunia fantasi seperti ini. Kekuatan pahlawan kita sangat unik, dan dia bisa menggabungkan berbagai lingkaran sihir. Perhatikan baik-baik bagian epik ini. Dia menciptakan bola api untuk membuktikan dirinya penyihir lingkaran pertama. Meski mendengar ceritanya, sang ayah masih tidak percaya. Tapi saat melihatnya langsung, semuanya berubah. Dia jadi sangat kuat, sampai bisa merasakan mana mengalir darah di nadinya terus membesar. Asal kalian tahu, penyihir yang berhasil sembuh dari penyakit itu punya potensi gila. Dunia ini, satu penyihir kuat setara dengan satu pasukan ksatria penuh. Dan meski keluarganya terkenal sebagai ahli pedang, punya penyihir kuat di garis depan bakal jadi keuntungan luar biasa. Pastinya, kalau keluarga mendukung rencana ini, semua orang akan diuntungkan. Pasukan yang menggabungkan pendekar pedang elit dengan penyihir jenius akan jadi kekuatan yang tak tertandingi oleh siapapun di benua ini. Kesepakatan ini menguntungkan keluarga dan tentunya bocah itu sendiri. Bakatnya sangat layak untuk didanai. Di dunia ini, Omar Kai sangat menjunjung tinggi sebuah keuntungan dan kehormatan di atas segalanya, mengandalkan ikatan keluarga jelas tak mempan. Dan dia sangat bisa membuat keputusan berdarah dingin demi kebaikan keluarga. Tapi kalau tujuan mereka sejalan, bahkan hubungan hancur pun bisa berubah jadi kerjasama solid. Kini urusannya diselesaikan layaknya dua pria dewasa cerdas. Pria tua itu bahkan bingung apakah bocah ini benar-benar putra yang dia kenal dulu, karena kelakuannya sama sekali tidak seperti anak kecil lagi. Dia seperti sudah sangat dewasa. Jadi dia meminta mereka berinvestasi pada bakat langkanya. Negosiasinya berjalan sangat mulus. Dia tahu persis apa yang pihak sana inginkan dan memakainya sebagai senjata. Dia dapat semua yang dia mau pakai kuasa dan otoritasnya. Sangat gila melihat anak yang dulu suka membakar buku bisa bicara begini. Anak yang tadinya cuma dianggap aib keluarga kini tumbuh dan berkembang pesat. Karena sekarang dia dianggap berharga, mereka memberinya dana penuh dan batu sihir untuk belajar. Tapi serius deh, dia harus terus membuktikan diri dan tidak boleh mengecewakan ayahnya lagi. Beberapa hari berlalu dan teman-temannya mampir ke kamar. Semuanya jauh lebih mewah sekarang, plus ada bengkel sihir pribadi. Bagian dalamnya bahkan sudah diperkuat dengan penghalang sihir di dinding. Gila. Tempat itu juga penuh dengan berbagai alat, ramuan, dan artefak super langka. Sang prajurit sampai melongo karena biaya pembuatannya pasti sangat tak masuk akal mahalnya. Beruntungnya, ayah tersayang dengan senang hati membayar setiap sen biayanya. Benar-benar kejutan pria pemarah itu bisa luluh oleh pesona putranya sendiri. Sel juga kaget banget, karena biasanya sangat sulit memakai sihir roh sebebas ini di dalam ruangan, makanya temannya itu membuatkan ruang khusus untuknya. Tempat itu dipasangi perangkat anti getaran biar dia bisa berlatih sepuasnya. Dan dia bebas memakai bengkel itu kapanpun untuk belajar, karena karakter utama ingin gadis ini jadi tangan kanannya. Kelak, bukan cuma sebagai pelayan, tapi sebagai penyihir roh terhebat sepanjang masa. Jelas itu bikin dia menangis haru, karena dia sudah bekerja keras setiap hari tanpa henti. Tujuannya adalah belajar sebanyak mungkin dan menjadi sosok yang berguna. Hubungan mereka makin erat dan semuanya tampak sempurna. Tiba-tiba, beberapa batu mulai bersinar, menarik perhatian gadis itu. Lingkaran roh beraksi liar dan tampak lepas kendali. Cahaya aneh muncul dari ritual itu, membentuk sesosok makhluk yang belum sempurna. Kalian pasti setuju sama saya, roh ini super imut. Makhluk itu langsung berteman dengan pelayan yang tak sengaja menariknya. Sepertinya dia salah panggil saat lewat. Maskot kecil itu sangat cocok dengan bakat gadis tersebut. Luar biasa, karena teknik ini butuh jenis sihir berbeda. Emosinya mungkin membantu batu roh beraksi
dan menciptakan maskot itu. Padahal batu itu baru saja dibeli dan langsung habis terpakai dalam sekejap. Sang bocah jelas tak menyangka hal ini terjadi secepat ini. Apalagi, makhluk ini berlevel sangat tinggi dan tak bisa diidentifikasi dengan wawasan biasa. Meski ukurannya mini, kekuatannya sangat gila sampai mustahil dibaca dengan kemampuan manusia. Namanya AC, dan sepertinya dia adalah roh cahaya kuno. Itu bikin pahlawan kita kaget. Dia sama sekali tak menyangka makhluk selucu itu bisa sekuat ini. Roh ketua pada dasarnya adalah tingkat tertinggi yang ada dan paling sulit dipanggil. Ukurannya memang kecil, tapi ternyata ini bukanlah wujud aslinya. Kalau dia kembali ke ukuran normal, seluruh mansion ini bakal rata dengan tanah. Dia ingin membuat kontrak dengan gadis itu supaya mereka bisa berteman selamanya. Untuk itu, mereka butuh kecocokan yang kuat di antara keduanya. Roh tetua itu setuju dan memulai ritual untuk menyegel kontrak persahabatan epik ini. Si pelayan juga setuju menandatanganinya dan mendapat sekutu baru. Setelah selesai, dia harus memilih nama untuk peliharaan barunya. Sang pahlawan memberi saran, dan dia memutuskan memanggilnya Pikachu. Benar-benar kelakuan kocak menamainya Pikachu. Mulai sekarang, itulah namanya, dan gadis itu sangat amat senang bisa berteman dengannya. Proyek pengembangan bakat ini berjalan mulus dan benar-benar berhasil. Beberapa hari berlalu dan mansion itu kembali menyambut pagi yang baru. Sang prajurit mengaku dia belum terlalu memperhatikan anak didiknya layaknya seorang kakak. Lalu terungkap bahwa sosok yang berdiri tepat di depannya adalah Adolf, seseorang yang sudah sangat lama tak dia temui. Bab 13. Dua saudara itu sedang rapat sambil dilayani si pelayan. Bos geng itu mengenali gadis tersebut. Dia adalah gadis yang dulu dijual sebagai budak di pasar. Pria itu memujinya cantik dan merasa lucu. Dia malah berakhir jadi pelayan. Dengan nada menjijikkan, dia minta gadis itu dikirim ke rumahnya. Dia pasti datang karena mendengar berita heboh soal penyakit yang sembuh itu, dan dia memulai percakapan dengan cara yang salah. Tapi sang pahlawan menolak menyerahkannya dan bertanya apa boleh memilih orang lain demi keluar dari situasi tegang ini. Dia harus bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, ini cuma provokasi murahan. Pria itu tidak akan benar-benar membawa pulang pelayan orang lain. TETP saja, sang pangeran sadar dia harus mengalah untuk saat ini, karena belum bisa menghancurkan hubungan mereka. Anak itu memang sudah berkembang, tapi dia masih terlihat payah, karena terlalu gila wanita. Jadi, rencana licik sang bos geng adalah merusaknya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Tubuhnya sudah pulih drastis, dan dia tak punya masalah dalam aktivitas sehari-hari lagi. Dia sudah sembuh, dan kondisinya terus membaik setiap harinya, tapi percaya deh sama saya, kejutan ini belum berakhir. Tepat saat itu, pahlawan kita menunjukkan mantra ciptaannya, jauh lebih mematikan dari aslinya. Jelas itu bikin si licik langsung melongo. Karena dia tertarik banget buat ciptain sihir baru. Meski belum di puncak kekuatan, dia berkembang gila-gilaan. Biarpun baru murid lingkaran pertama, sikap sang tuan udah berubah drastis. Dengar ya, kalian bakal kaget lihat perkembangan skillnya tiap hari. Laporan pelayan emang lebay, tapi untuk anak 13 tahun, ini bukan masalah besar, jauh lebih berguna kalau dia dimanfaatin dulu sebelum akhirnya disingkirin. Tanpa basa-basi, dia nawarin adiknya buat gabung ke kubunya di kompetisi ini. Jelas aja MC kita kaget banget. Dia sama sekali nggak nyangka bakal dikasih pilihan gitu, saling tatap bentar, dan boom. Semua berjalan mulus sesuai rencana si jenius, makanya dia bakal dapat izin ayahnya. Dia langsung bilang makasih atas kepercayaannya. Tiba-tiba, sang prajurit muncul dan doain perjalanan Adolf aman. Leon ini susah dimanipulasi dan belum ganti kubu. Agak lucu sih mikir kalau anak prajurit hebat malah ngelindungin bocah nakal. Suasana di antara mereka jadi makin canggung pas Adolf pergi. Akhirnya, MC masuk kamar setelah perdebatan saudaranya kelar. Dia jelasin kemungkinan bakal berurusan sama Fiston Jerome, sekutu terdekat Legiun kelima. Temannya shock dengar ini, bakal jadi misi kesetiaan pertamanya. Dia sama sekali nggak mau biarin MC pergi sendiri dan nawarin diri buat ikut tim penaklukan. Tapi ini tuh strategi demi dapetin kepercayaan si bos kriminal. Dia nggak bisa bawa sekutu ayahnya. Ini jelas
Jebakan buat netes seberapa berguna MC di pertarungan asli. Untungnya, sekarang dia bisa lindungin diri pakai sihir ciptaannya. Meski gitu, dia mutusin gak bakal keluarin semua potensi sihirnya, terus dia nanya soal pemukiman di hutan yang jauh di wilayah selatan, ada sarang monster. Biasanya, Sang Marquis ngirim prajurit buat basmi mereka. Kali ini, Tuan Kile beneran kelihatan kayak penyihir tulen yang siap berangkat misi. Akhirnya, seorang pria turun dari kuda, yaitu Fiston Jerome. Dia sekutu bos kriminal dan bakal setim sama protagonis kita buat misi ini. Karena ini pertarungan aslinya yang pertama, dia harus super hati-hati dan dilindungin. Hubungan mereka tuh buruk banget, si Fiston jelas cuma ngelakuin ini sebagai formalitas doang. Tetap aja mereka berangkat dalam diam. Perhatiin baik-baik ya, tugas Fiston cuma ngawasin skill bocah ini. Tapi dia nggak percaya si bocah lemah ini bisa banyak gaya saat bawa penyakit mematikan di tubuhnya. Pas bertarung, bocah itu nembakin sihir petir ke para goblin di depannya. Tembakannya sempurna banget. Satu serangan langsung ratain seluruh kelompok monster itu, dan itu bikin tim terkesan dan suasana jadi asik. Semuanya pada senang. Misinya kelar kilat dan jadi penaklukan paling gampang yang pernah mereka lakuin berkat si pahlawan. Dia sama sekali belum pernah lihat hal segampang ini sebelumnya dan reputasinya meroket tajam sampai level 90. Pastinya, Tuan Adolf bakal kegirangan pas dengar seberapa hebat adiknya beraksi. Nah, sekarang rencananya lanjut ke tahap berikutnya yang udah dia pikirin. Bab 14. Balik di kamp, semua orang ngerayain kemenangan berkat bocah ini. Dengan polosnya, dia bilang gak pantas dipuji karena gak nyelakuin hal sehebat itu. Prajurit ngaku mereka udah salah nilai tuan muda dan mulai puji skill gokilnya. Apalagi selain jago berantem, dia sama sekali gak ngeluh soal makanan. Dia kelihatan jauh lebih dewasa dari umurnya. Mikirin gimana kakaknya dulu sering ambil misi berbahaya kayak gini. Dia sadar gak boleh bertingkah manja pas gilirannya. Tiba, prajurit kaget lihat bocah itu, sebegitu kagumnya sama bos kriminal. Rencananya berjalan super mulus, para prajurit sekarang suka sama MC, dan mereka siap belain dia. Sementara, yang lain tidur pulas, petualang kita mutusin jalan-jalan santai dekat kamp. Karena dia cuma anak kecil, gak ada yang curiga sama akting polosnya. Setelah kemenangan hari ini, para ksatria tepar abis dan langsung rebahan. Cuma sisa beberapa penjaga, dan mereka juga kelelahan parah sampai kurang fokus. Sekarang, dia bakal coba habisin beberapa ogre buat farming XP sebanyak mungkin kayak dulu. Dari sakunya, dia ngeluarin parfum yang bisa narik monster raksasa dari jarak 10 km. Beberapa hari lalu, dia sadar dialah orang pertama di dunia yang berhasil ciptain aroma penarik monster tanpa pakai resep yang udah ada. Makin bagus kualitas dan baunya, makin banyak monster yang ketarik sekalian. Tapi, masalahnya, tim ini ditugasin buru goblin, dan ogre itu terlalu kuat buat dilawan tanpa rencana. Pasukan ini punya 12 ksatria elit penumpas musuh kroco, tapi raksasa. Itu beda cerita. Biarpun setia sama si bos kriminal, skill individu mereka ampas banget. Cuma modal jadi umpan meriam, mereka tuh preman jalanan yang dibikin legion. Setelah dihasut sama cowok tukang tikung itu, cuci otaknya gila-gilaan, bikin mereka jadi fanatik buta, dan pengaruhnya nyebar cepat. Karena itu, orang-orang ini patuh. Tanpa mikir, kalian pasti nebak apa yang MC lakuin. Yap, dia berencana ngelemahin legiun kelima sehabis-habisnya sebelum hari pewarisan. Buat permulaan, dia bakal maksa 12 ksatria itu lawan ogre ganas sampai mati-matian. Dan gokilnya, dia niat jadi satu-satunya yang selamat setelah ngaktifin aroma itu. Nggak butuh waktu lama sampai monster berkepala dua muncul, kepancing sama parfum yang nyebar di seluruh hutan. Para prajurit yang udah lemas langsung kecolongan sama raksasa ini yang bantai teman mereka dengan enteng. Salah satu pria yang nekat, mohon jangan kabur dulu. Sayangnya, akhirnya tragis banget, dan kabur jelas jadi opsi terbaik. Dia itu salah satu prajurit terkuat di tim, sekarang cuma sisa kroco kelas menengah yang nggak bisa apa-apa. Berusaha bakar semangat, dia nanya apa prajurit terhormat bakal lari dari pertarungan. Kalau gagal, ogre ini pasti nerobos wilayah sekutu dan bantai warga. Ambil alih komando, dia bikin semua orang setuju ikutin perintahnya. Untungnya,
Sang Viscount adalah prajurit elit dan Peda bisa atasin sendiri, tapi MC nolak dibantu. Dia milih bertahan sampai akhir, kasih support sihir. Dia tahu nggak bakal berani tatap kakaknya lagi. Kalau dia ninggalin anak buahnya, jadi dia ngerapal sihir, ngebuff prajurit itu gila-gilaan. Karena cuma sihir lingkaran pertama, dia masih bisa kendaliin situasi tanpa ngasih damage berarti, tetap aja, dia hadapin musuh langsung tanpa rasa takut. Viscount sadar Kyle itu aset penting buat pasukan dan mulai percaya penuh padanya, ngaktifin skill pedang yang ok. Dia siap tebas ogre manapun yang mendekat. Dia maju nerjang ogre kepala dua itu, niat tebas kedua kepalanya sekaligus. Para prajurit lain, lihat nggak ada yang panik, nggak mau kelihatan culun. Jadi mereka ikutan semangat. Si MC suruh pasukannya keluarin semua kemampuan di pertarungan brutal ini. Rencana ini sempurna banget, karena ogre panggilannya bakal ngeratain prajurit yang lemah. Parfum penariknya sukses besar. Malah berhasil panggil monster yang 3 kali lipat lebih kuat. Dari biasanya, disinilah sebagian legend kelima bakal nemuin ajalnya, bab 15. Dia ngerasa OP abis, sampai mikir bisa solo lawan ogre. Dia kasih serangan telaker. Salah satu kepala kembarnya yang langsung waspada. Semua orang melongo lihat pertarungan udara yang epic itu. Hampir semua ksatria elit udah tumbang dan pasukan yang lemah mulai panik parah, nonton dari jauh, si psikopat cilik kegirangan lihat rencananya sukses. Tanpa angkat jari sedikit pun, dia bakal ratain semua musuh dengan gampang. Tanpa sadar, prajurit itu nyerahin tugasnya ke ogre raksasa, yang bakal bantai pakai tangan kosong. Jerome ragu bisa menang dan mikir ini, saatnya pakai senjata. Pamungkas, dia punya kekuatan kegelapan biar makin ok. Tapi kalau dilepas, dia nggak bakal bisa balik normal. Sevad bilang kalau itu terjadi, dia bakal berubah jadi monster. Tanpa sisa-sisa kemanusiaan. Makanya, kekuatan ini pantang dipakai buat kroto biasa. Buat kalian dan aku, mending kita tungguin gimana dia nggak mau kalahin si ogre. Sini ngumpul, kita lihat gimana karakter utama beraksi. Daripada mati konyol dimakan ogre, Kyle teriak dari jauh kalau dia bakal ngasih perlindungan sihir. Viscount makin pede, dan dia merasa sangat bersemangat karena si penyihir merasa ini belum saatnya pakai kartu truf. Kyle langsung melempar sihir pembersih mental ke teman-temannya. Tiba-tiba aja, mereka semua merasakan ledakan energi luar biasa dan mulai percaya kalau mereka adalah ksatria terbaik dari Legiun Krime, lalu maju menyerang habis-habisan. Mereka ingin memamerkan kekuatan asli. Kocaknya, saat mereka sibuk bertarung, MC cuma nonton dari jauh sambil mengamati lekat-lekat. Dalam beberapa detik doang, mereka semua mulai bertumbangan, disapu bersih oleh monster raksasa itu. Target utamanya memang menyingkirkan 12 ksatria tersebut, dan sekarang cuma tersisa Jerome. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, dan dia minta satu sihir dukungan lagi untuk menghabisi mutan itu selamanya. Menggerakkan mereka layaknya bidak catur. Kyle mengalirkan lebih banyak mana untuk menyelesaikan rencananya. Dan dia mengaktifkan sebuah kekuatan misterius yang mulai menyelimuti dirinya dalam bentuk aura ungu. Terjepit oleh cakar monster, dia cuma bisa menatap lurus ke depan dan menghadapi lawannya. Ogre itu tepat berada di depan wajahnya dan matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Cuma pakai satu tangan doang, monster ini siap menghabisi pria itu secara brutal. Tepat di depan semua prajurit, pemimpin mereka hancur lebur dan tewas seketika. Momen itu langsung membuat semua orang panik luar biasa karena mereka pikir mereka bakal mati juga. Tiba-tiba api mulai menyelimuti tubuh monster itu dan dia menjerit kesakitan. Lalu, tepat di depan mata semua orang, monster raksasa itu tumbang ke tanah. Sudah jadi mayat, mengakhiri pertarungan, Tuan Muda Khitan naik ke atas tubuh musuh. Dari dalam sana, dia menarik keluar kristal bernilai super tinggi. Dan sekarang saatnya pakai taktik licik. Dia mulai berbohong. Bilang kalau berkat bantuan sang Viscount, dia berhasil menumbangkan musuh. Kemenangan ini milik 12 ksatria pemberani dan semua orang yang berjuang demi nyawa mereka. Jadi, mereka mulai memuji sang dewa yang memberikan kemenangan. Di medan tempur, misi penaklukan ini berbuah manis, dan mutan berkepala dua itu akhirnya musnah. Ditambah lagi, mereka juga sukses membantai puluhan goblin, yang sebenarnya adalah tujuan awal mereka. Sayangnya, mereka menelan banyak korban jiwa selama pertarungan.
Mendengar berita itu, si cowok pirang jahat shock berat dan bertanya apa itu benar. Mereka menjelaskan kalau Jerome akhirnya tewas dalam pertarungan brutal. Melawan mutan di hutan, serangannya sangat cepat. Dia bahkan tidak sempat memakai kekuatan kegelapan. Kehilangan pria itu adalah pukulan telak buat pasukan, lupakan saja soal prajurit yang mati. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan, dan mereka ingin mengambil jasad ogre itu dari kamp. Setelah itu barulah dia bilang lega melihat adiknya pulang dengan selamat. Lagi pula, berhasil mengalahkan musuh sekuat itu. Adalah pencapaian luar biasa pemuda itu. Karena hal ini, ayah mereka akan diberitahu dan semuanya akan mendapat penghargaan yang pantas. Topeng yang dipakai MC kita, yaitu akting adik polos. Nah, perhatikan bagian ini, karena semuanya mulai panas. Adulo melangkah pergi dengan marah dan curiga. Tapi untuk sekarang, sepertinya si kakak masih gampang dibohongi. MC kita berhasil dapat pengakuan kakaknya dan menumbangkan. Legiun kelima ini rencana paling jenius. Dan dia bercanda kalau ini ibarat membunuh 3 burung dengan 1 batu. Seekor mutan bukan masalah besar karena ksatria bisa mengalahkannya sendirian tanpa bantuan. Sambil bercanda, dia bilang dia cuma sengaja pura-pura lemah di awal. Sepertinya dia memang ingin mendekati kubu kakak jahatnya tanpa memberitahu Abel sedikitpun. Ini semua bagian dari rencananya. Dan di masa depan, dia akan diakui dan mereka bakal memohon padanya. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat diadakan di ruang konferensi keluarga. Di rapat itu, mereka akan meninjau hasil ekspedisi dan memutuskan cara membagi hasil jarahan. Selain itu, kontribusi pemuda kita akan dibahas untuk pertama kalinya di lingkaran dalam tersebut. Dan kalau ada yang mau protes, mereka dipersilakan. Bicara sebebas-bebasnya, salah satu Baran merasa hal ini terlalu berlebihan karena dulu anak ini cuma beban lemah tidak berguna. Dengan canggung, dia bilang dia menyukai anak itu, tapi dia ragu apa harus jujur soal isi kepalanya. Ternyata anak itu masih berstatus penyihir lingkaran pertama. Ya, ibaratnya cuma pemula lah. Meski begitu, si Baron mikir kalau sebagian besar pencapaiannya sengaja dibesar-besarkan cuma karena dia ikut serta dan berhasil pulang hidup-hidup. Lalu dia menutupnya dengan bilang, sangat sulit dipercaya kalau MC tiba-tiba jadi dewasa dalam semalam. Dia mengingatkan semua orang soal semua masalah yang dibuat anak itu dulu. Geli cuma bisa tersenyum kocak saat orang-orang menjelek-jelekannya tepat di depan wajahnya. Jelas banget, si Baron belum pernah menghadapi serigala sungguhan sebelum membuat penilaian asal. Asalan begitu, saat tiba di aula, MC bilang, tidak semudah kelihatannya dan kalian harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Membela adiknya, Abel bilang bahkan ksatria kuat pun bakal kewalahan menumbangkan monster. Berkepala dua, beberapa orang langsung membalas. Omongan itu, bilang itu cuma terjadi karena para ksatria mengorbankan nyawa demi melindungi anak. Itu, tetap saja, pukulan terakhirnya adalah milik Hile. Hal yang dibenarkan oleh saksi mata yang selamat, beda dari sebelumnya. Anak itu sekarang fokus belajar sihir, dan si Baron harusnya membuang masalah pribadinya. Marah besar, Adulo menyuruh pria itu berhenti merusak suasana. Masih mendukung adiknya, dia mengancam pria itu. Dan menyuruhnya jangan melewati batas. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama denganku. Tiba-tiba aja semua orang ingin membela anak itu setelah dia menunjukkan nilai aslinya. Kakak jahatnya pun setuju kalau hadiah Kile harus mencakup uang dalam jumlah fantastis. Lagi pula, sang ksatria melihat pertarungan brutal bocah itu dan tidak ragu sedikit pun atas apa yang dia lakukan. Karena itu, dia diberi kebebasan dan akhirnya bisa mengakses kediaman utama dan pergi keluar. Tapi jarahan mutan akan tetap dibagikan berdasarkan kontribusi. Dan bocah itu tidak akan kebagian sepeser pun. Di akhir rapat, MC kita bingung banget kenapa dia tidak dapat apa-apa setelah semua usahanya. Jadi, dia pergi bertanya pada ayahnya kenapa begini, padahal dia tidak bikin masalah sama sekali. Tapi pak tua ini tajam, dia tahu anaknya menyimpan jantung. Ogre sebagai hadiah pribadinya. Kehabisan kata-kata, MC berterima kasih, karena setidaknya dia diizinkan keluar rumah. Tiba-tiba, Bos Jeng muncul dan ingin bicara dengan bocah itu. Dia bilang dia sudah menepati janjinya, dan menceritakan pada ayahnya soal pencapaian anak itu. Dan dia minta agar di masa depan,
bocah itu ingat betapa dia sangat peduli. Dari kejauhan, Abel merasa sudah lama dia tidak memperhatikan adik kecilnya, dan dia berharap bisa mengobrol dengannya kapan-kapan. Masalahnya, waktu itu sudah tiba. Dan dia bilang itu adalah kemampuan misterius yang bahkan ayah mereka tidak paham. Hal itu membuat MC bingung, kenapa dia tiba-tiba membocorkan rahasia entat dari mana. Mundur sedikit setelah konferensi selesai, Abel muncul untuk memuji adik kecilnya. Dia bilang bocah itu menangani pertarungan dengan sangat baik, dan sekarang dia adalah penyihir yang dihormati di keluarga. Lalu dia bertanya, apa bocah itu punya waktu nanti untuk makan bareng. Dia menjelaskan ingin mengadakan kumpul-kumpul kecil untuk mendengar detail kejadian selama ekspedisi di hutan. Tapi bocah itu curiga ksatria ini punya alasan tersembunyi menanyakan pencapaiannya. Dan seketika itu juga dia mulai membeberkan rahasia yang bahkan ayahnya saja tidak tahu, tanpa alasan yang jelas. Sudah pasti dia ingin merekrut MC untuk menghancurkan pasukan bentukan Adolf sebelum semuanya terlambat. MC harus hati-hati memilih kata-katanya dan bertanya kenapa dia tahu rahasia itu. Dia bilang dia takut apa yang bakal terjadi kalau rahasia sebesar itu terbongkar. Seperti yang kalian harapkan dari seorang kakak, dia jelas menginginkan imbalan dari anak itu, tapi dengan belak-belakan. Si kecil bilang dia tidak benar-benar berada di pihak kakak tengah. Meski begitu, bukan berarti dia berencana gabung dengan kubu baik juga. Waktu berlalu dan kita melihat Adolf mengerahkan seluruh kekuatan gelapnya. Dia akhirnya tahu kalau kakak tertuanya juga pergi mengobrol dengan Kile. Fakta itu bikin si bos kriminal murka karena dia yang menyadari bakat bocah itu duluan dan tidak mau kehilangan keuntungan tersebut. Dan kalau MC sampai pindah pihak, Adolf lebih memilih meracuninya daripada membiarkannya jadi musuh. Sepertinya itulah alasan pelayan itu ada di rumah besar buat berjaga-jaga kalau hal seperti itu terjadi. Kembali ke obrolan keluarga. Abel ingin tahu kenapa si bungsu bersikap aneh belakangan ini. Dengan jujur, MC bilang kakaknya itu orang yang sangat baik, dan itu membuatnya malu saat dia mengaktifkan kemampuannya. Dia tidak bisa melihat banyak soal karakter itu karena levelnya terlalu tinggi. Satu-satunya hal buruk adalah hubungan mereka netral tanpa poin afeksi sama sekali. Dia terus bersikap aneh di depan cowok pirang baik hati yang kebingungan ini. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Jadilah kakak yang baik. Walaupun dia kakak tertua, dia tidak pernah punya waktu menjaga si kecil. Sini ngumpul. Kalian dan aku bakal lihat karakter utama di Maafin abangnya yang dulu ngeselin parah. Abel ngakak soalnya anak ini jago banget ngelawak. Dia nyesel karena gak akrab sama adik pintarnya ini sebelum direbut Adolf. Abel janji ngasih semua tawaran pihak lawan dengan syarat yang jauh lebih mantap. Dia pantang nyerah soal kesepakatan ini. Dan nanya apa masih bisa dipikirin lagi. Anak itu panik. Nanya apa dia bakal dibantai kalau gabung kubu musuh. Lagian, Adolf itu beda dan kejam banget bahkan ke keluarganya sendiri. Kalau dia jadi pengkhianat, mereka pasti pakai segala cara buat nyingkirin dia. Meskipun dia penyihir jenius, dia masih belum punya cukup kekuatan buat ngelindungin dirinya sendiri. Sehari-hari ini, pertama kalinya ada anggota keluarga yang paham banget soal bos kriminal itu. Lucunya, Abel sama sekali nggak nyangkal analisis itu. Pria itu bahkan diam 1000 bahasa. Dan mereka balik lagi ke topik awal obrolan saat MC bilang skill ampasnya adalah insting tajam. Sejak kecil, dia selalu dapat firasat buruk tepat sebelum sesuatu yang kacau terjadi, dan tiap kali dia nurutin instingnya, dia selalu lolos dari bahaya. Menjelang upacara yang makin dekat, firasat buruknya makin kuat, apalagi kalau di dekat si kakak jahat. Skill ini berasa kayak penglihatan masa depan berkedok insting MC. Setelah masuk ke tubuh bocah ini, dia jelas dapat bakat baru yang belum pernah ada. Gara-gara itu, karakter lain pada ngalamin perubahan sistem yang gak masuk akal. Biarpun begitu, Adolf itu keluarga dan pewaris kedua langsung, jadi dia nggak bisa asal nabrak aturan. Tapi MC nekat ke sana karena firasat buruknya yang dia sembunyiin selama ini. Dia percaya instingnya dan tahu kalau Adolf jadi penguasa, keluarganya bakal hancur lebur dan gak ada yang aman, termasuk tuan muda. Jadi, rencana gilanya adalah gabung musuh, ngawasin dari dekat dan cari muka. Pas operasinya udah selesai,
Idenya adalah nikung mereka habis-habisan dari belakang. Kalau abang baiknya ini mau bantu, jalan mereka bakal makin mulus dengan peluang sukses Ger. Sebagai kakak tertua, Abel, mana mungkin nolak tawaran mantap adiknya dan setuju buat bantu. Tapi sebelumnya, MC minta tolong sedikit buat mulai misinya, bab 18. Beberapa hari lalu, mereka nemu sekantong koin platinum, intinya, setara gaji berbulan-bulan. Si cowok pirang sampai bingung duit kaget ini dari mana. Nyatanya, MC dapat itu dari Abel yang minjemin modal, udahlah ganteng. Tajir melintir pula, dia langsung modalin misi ini pas denger rencananya. Agak gila sih soalnya nggak ada yang nyangka si kakak bisa sedermawan itu, dengan alat komunikasi pribadi ini, mereka bisa ngobrol jarak jauh. Barang beginian harganya selangit. Mendingan beli rumah mewah pakai taman deh daripada beli ginian satu doang, padahal ini baru. Versi standar, dan cuma bisa dipakai buat ngobrol langsung sama satu orang. Padahal masih ada versi Sultan yang lebih mahal. Kelihatan banget rapat sama Abel sukses besar, dan mereka siap gas rencana itu, sementara itu. Sang penjaga bakal megang duitnya, sampai waktunya dipakai. Mereka nggak tahu mau foya-foya di mana sekarang, dan bocah ini malah pengen nyari koin lebih banyak lagi, benar-benar otak investasi, masa depan ala penyihir cerdas. Di saat yang sama, si pelayan lagi latihan sihir roh pakai tongkatnya. Sang roh kuning bisa nempel di ujung tongkat buat nerangin jalan. Sayangnya, sihir itu ampas dan dia gagal bikin cahayanya nyala. Hewan peliharaan itu gah turun dari kepala MC, dan MC malah mikir. Dia cuma dijadiin senter kepala doang. Hal itu bikin si cowok pirang mikir dan heran kenapa mereka malah nyasar di dalam gunung. Seingatnya, mereka ninggalin rumah cuma buat jalan-jalan ke desa sebelah. Nah, kalian dan aku harus perhatikan momen ini. Entah gimana ceritanya mereka malah nyasar ke gua gara-gara MC mau mampir. Tempat ini jelas nyimpen segala macam bahaya ngeri. Fix bahaya banget. Dia ingat monster ngamuk yang mereka tabrak di pintu masuk. Makin ke dalam, monsternya makin sepi. Aneh banget, fix ada bos monster gila di ujung area ini. Bersiap buat segala kemungkinan, dia ngasih aba-aba buat putar balik keluar. Tapi kocaknya, ini emang rencana karakter utama dari awal. Dia bilang tujuannya emang nyari masalah. Omongannya emang bener, dia beneran ada urusan di kota sebelah. Tapi dia juga tahu ada Dumeon di jalur ini. Kalau dia jujur dari awal mau masuk Dumeon, orang rumah pasti ngelarang keras MC pergi, karena abang-abangnya bakal maksa ikut dengan segala cara, dan itu pasti bakal jadi bencana besar. Selain itu, ada juga masalah soal Ersil kecil, roh sihirnya harus dilatih diam-diam, dan cuma ayahnya yang tahu. Intinya, kalau terlalu banyak orang bawel ngikut, dia nggak bakal bisa serakah ngambil semua harta buat dirinya sendiri. Masalahnya, gadis ini baru aja belajar sihir, dan MC baru nyentuh level 2. Bocah itu ngambek, dan ngaku dia cuma pura-pura cupu buat nipu orang bodoh. Tim 3 orang mereka udah cukup buat ngebantai monster jeb manapun. Di tim ini ada Tang Badak, healer baik hati, dan puncaknya, penyihir serang yang pegang kendali dengan bangga. Dia bilang masternya udah hebat dan bakal makin overpower ke depannya. Iseng ngeledek si pengawal. Dia nanya siapa yang bakal dia abiin pada akhirnya, dia atau ayahnya. Lagian, ksatria dengan 2 majikan itu nggak bakal setia 100%. Hal itu bikin pria ini kicap dan mikir keras. Saat ini, Len cuma nurutin perintah penguasa buat ngejaga si anak. Artinya, ksatria ini belum benar-benar setia. Dia harus milih majikan sejati buat menangin hati ksatria ini. Pamer skill doang nggak bakal cukup. Kalau dia akhirnya berhasil diakui, dia bakal dapat tameng badak buat pasukannya selamanya. Jadi, mereka bertiga nekat masuk lebih dalam ke labirin mematikan ini. Di ujung jalan, mereka sampai di ruangan bos, dan kalian sama aku pasti udah nebak, monsternya udah nunggu. Namanya Minotaur rahasia tempat suci. Digaminya, tempat ini favorit pemula buat farming point pengalaman. Sama duit asiknya lagi, hadiahnya gila-gilaan dibandingin sama betapa gampangnya ini. Dasar maruk, dia ogah bagi-bagi harta karunnya sama siapapun. Monster satu ini emang terkenal karena 3 kali lipat lebih buas dari ugre biasa. Tapi si penyihir cerdas dan udah punya rencana matang buat nangkis serangannya. Bermodal pedang dan sihir mereka berdua, mereka berhasil bikin si Minotaur emosi dan kepancing. Ini taktik nekat,
dan mereka harus menghindar dengan timing dewa tiap detik. Idealnya, kamu hindari ke samping biar nggak kena gebuk saat si monster raksasa mulai ngos-ngosan. Mereka bakal barbar nyerang sementara Ersil kasih dukungan. Mengingat ini pertarungan pertamanya, wajar sih kalau dia sembunyi di balik batu buat lempar sihir. Tapi dia pengen bantu semaksimal mungkin. Dan dia belajar sihir bukan cuma buat ngumpet. Itu bikin si bocah makin kagum parah. Dia berani banget. Di misi ini, tugasnya nyembuhin dan ngebuff tim demi ngelindungin Tuan Keling. Sebenarnya, dia dikoreksi. Hal paling krusial adalah bertahan hidup sampai akhir. Selama dia nggak tumbang, tangannya bakal terus bikin lem dan MC berdiri tegak. Aturan terakhir, jangan lupa lindungin diri sendiri. Pas kondisi makin brutal, dia paham dan sadar lagi ada di dungeon antah berantah. Sepenting apa penyembuh di pertarungan, dan strategi numbangin Minotaur ini cuma bisa dipelajari. Lewat pengalaman nyata, aneh banget gimana bocah ini tahu segalanya padahal seumur hidup cuma mendekam di rumah. Len mulai curiga kenapa dia jago banget soal taktik dungeon. Pas ditanya apa ini, pertama kalinya dia masuk dungeon, MC sadar dia terlalu sok pro. Jadi, dia ngibur, bilang dia dapet tips receh pas lagi asik berburu goblin sewaktu lawan ogre. Tapi alasan itu nggak masuk akal, karena prajurit veteran aja keteteran ngadepin ogre krocong. Jadi, si ksatria mikir bocah ini bukan Tuan Kele yang asli, tuan yang udah dia layani selama ini. Percaya deh, kalian bakal nakak nonton bagian ini sama aku. Len nyuruh MC ditangkap karena sifat dewasanya gak wajar. Fix, bocah ini dituduh kerasukan dan harus dibakar. Siap-siap, kita bakal lihat MC kita beraksi. Kalau dipikir-pikir, situasi ini bisa bikin dia tamat. Tapi itu cuma ada di kepalanya. Dia langsung ngeles, bilang kalau dia baca soal Minotaur dan taktik perang dari buku. Anehnya, si cowok pirang malah suka dan kagum banget karena MC juga belajar taktik tempur. Dia sampai bangga dan memuji perkembangan temannya ini gila-gilaan. Hubungan mereka jadi makin akrab, jauh lebih baik dan bikin dia gampang dibujuk. Tapi tetap aja, MC butuh alasan lain karena dia nggak mau terus-terusan dicap jenius sihir. Akhirnya, si cewek berhasil membuat tongkat sihirnya menyala terang. Kayak mantra pelindung tingkat tinggi. Dia ngeluarin sihir penyembuh yang memanggil banyak roh ke area itu. Kekuatan ini langsung ngebuff HP dan pertahanan, plus ningkatin mana serta energi pedang. Jauh lebih kuat dari aslinya, karena udah di-upgrade sama si cewek. Sekarang, trio kita ini udah panas banget buat bertarung, karena waktunya melawan si Minotaur. Raksasa, sang satria langsung maju. Dia maju duluan, lari secepat kilat sambil mengayunkan pedangnya. Rencananya adalah menabrak langsung si Minotaur, untuk menarik perhatian dan membuatnya kelelahan. Dia berhasil menebas kepala monster itu dengan pukulan telah, tapi itu malah bikin monster raksasa itu ngamuk parah, dan dia bangkit buat balas dendam. Berkat buff sihir temannya, tubuh si ksatria kelihatan beda, jauh lebih kuat. Waktu Minotaur itu sadar, dia nanya siapa yang berani ganggu tidurnya. Lalu dia teriak gak bakal nampunin siapapun yang berani nyentuh harta karunnya. Biar makin emosi, tiba-tiba ada yang nembakin sihir es tepat ke wajahnya pas dia lagi ngomong. Terus bocah itu maju, ngaku kalau dia adalah pelakunya. MC kita langsung menembakkan rentetan peluru es ke arah musuh. Memanfaatkan celah itu, si ksatria mendaratkan tebasan pedang yang bersih dan sangat presisi. Dia tetap fokus penuh, membuktikan bahwa dirinya adalah ksatria yang pantas masuk party, masuk ke chapter 20. Dia ngehajar bahu monster itu berkali-kali tanpa hilang fokus. Si monster sampai nggak percaya. Dia kaget banget lihat keberanian mereka dan langsung ngeluarin semua amarahnya ke orang-orang yang berani deketin hartanya. Bersiap buat serangan pamungkas, dia pengen ngebantai mereka semua tanpa sisa. Nggak boleh ada yang hidup. Untungnya, si bocah udah nyiapin tali dan ritual sihir buat melindungi dirinya sendiri. Karena serangannya ditahan, si Minotaur makin ngamuk brutal. Ngerasa kayak diremehkan abis-abis agen. Tetap aja, kekuatannya gila banget. Dan pelindung itu muncul di momen yang pas buat nyelamatin nyawanya, sihirnya. Kile itu akurat gila. Dia selalu tahu gerakan musuh selanjutnya dan malah jadi yang mimpin. Pertarungan ini, instingnya dalam membaca situasi benar-benar tajam. Dan dia pakai sihir dengan cara yang beda level. Jadi, cowok muda ini, perhatikan baik-baik.
Ini bagian yang paling seru. Dia mengendalikan seluruh pertarungan dengan kekuatannya. Selanjutnya, dia mengikat si Minotaur pakai tali yang menahannya ke tanah. Tepat setelah itu, hujan misil sihir menghantam punggung monster bodoh itu. Damage-nya sakit banget sampai monster itu jatuh berlutut. Nggak ada yang nyangka penyihir semudah itu bisa sekuat monster. Mantap sir. Tapi si Minotaur masih bisa nahan lebih dari ini. Makin murka, dia mengaum keras bilang kalau ini adalah akhir segalanya dan ngeluarin jurus terkuatnya. Dia mulai muter-muter kayak tornado langsung ke arah trio yang belum siap itu. Di momen kritis ini, Leon harus nahan garis depan sementara yang lain menghindar ke samping. Di buff sama sihir, tekadnya makin bulat pas dia lari. Dia lempar pedangnya dengan bidikan sempurna, langsung ngincar leher si banteng. Serangan itu cukup buat bikin si monster namuk dan ngejar langsung ke arah ksatria. Yang lagi kabur, di saat yang sama, Anci kita lagi ngitung detik di kepalanya. Menghindar itu strategi paling masuk akal buat bikin monster raksasa ini kelelahan. Begitu staminanya habis, itu bakal jadi momen sempurna buat serang balik pakai kekuatan penuh. Sisa 5 detik dan si monster udah mulai ngos-ngosan. Waktu hitungannya selesai gara-gara kelelahan ekstrim. Serangan monster itu meleset beberapa sentimeter aja dan hampir nembus tubuh si ksatria. Tepat saat itu, semua buff sihir habis, bikin si cowok benar-benar tanpa pertahanan. Beruntungnya, banteng itu berhenti bergerak dan kaku di atas tanah. Gila banget gimana Kelly bisa ngitung semuanya sepresisi itu di dalam kepalanya. Dia langsung maju buat ngasih serangan penutup. Dengan nembus batas kemampuannya, dia bawa sihir sungguhan kembali ke dunia. Dia nyiptain tombak es tajam dan melempar itu ke musuh. Setelah pertarungan epik itu selesai, si cewek nyembuhin luka si ksatria. Akhirnya, tiba juga waktunya buat ngambil harta karun dari labirin itu. Di depan mereka, ada peti yang bersinar terang banget, kayak kena mantra sihir, pakai instingnya. Kile bisa lihat perhiasan dan equipment langka di dalam peti. Pedang kuat itu terbuat dari artefak tulang dinosaurus yang solid. Ada juga kalung yang cantik banget, barang yang pastinya bakal disukai sama roh-roh sihir. Tiap orang dapat barang yang cocok buat mereka, dan sekarang giliran sang penyihir. Di tumpukan harta itu, dia nemuin tongkat keberanian yang punya aura mewah. Itu taktik yang sering dipakai player pro kalau mereka mau bikin build penyihir super out. Dengan pilihan ini, dia nggak perlu pusingin soal senjata buat waktu yang lama. Pedang ksatria itu juga luar biasa, punya efek magis yang bikin semua risiko tadi sepadan banget. Dia ingat soal obrolan kesetiaan yang dia bahas sebelumnya sama tuan mudanya. Si pelayan ngerasa bersalah banget karena mikir cuma dia doang yang dapat barang dari Kile. Dia pengen banget berguna tanpa harus menerima harta yang gak bakal bisa dia bayar. Kesatria itu setuju kalau harta ini terlalu mahal buat dipakai sembarang orang. Tapi Kile ngejelasin kalau dia ngasih ini bukan cuma sebagai hadiah biasa, dia ngelakuin ini. Kalian pahamkan jalan pikirannya. Dia ngelakuin ini buat bikin mereka lebih op. Dia bilang lagi, makin kuat mereka, makin besar peluang buat bertahan hidup. Waktunya udah mepet dan mereka butuh ngebuff kekuatan party pakai. Rencana cerdas, melanggar aturan keluarga. Dia nggak berniat ngelaporin semua item ini, biar orang-orang nggak sadar seberapa kuat dia. Sekarang, cuma 2 orang ini doang yang bisa dia percaya buat ngejaga artefak langka itu. Dia ngulangin lagi, kalau satu-satunya cara selamat adalah jadi lebih kuat. Terus dia nanya ke mereka yang masih agak canggung, beneran mau nerima hadiah ini atau enggak? Sesudah misi sukses, mereka balik dan mutusin buat pergi ke kota sebelah, masuk chapter 21. Beberapa hari sebelumnya, ada kejadian di ladang sekitar Empalum. Sang Kon panik banget pas dia dengar ada orang dari keluarga Marquis tiba-tiba muncul di kastilnya. Sambil lari buru-buru, dia pengen tahu siapa tamunya dan sadar kalau orang itu bawa lamban keturunan keluarga asli. Dia paham betul kalau perebutan kekuasaan yang bakal datang itu berat badai besar dan ada aturan tak tertulis di sini. Jangan ikut campur urusan keluarga lain. Sebelum buka pintu, dia nyiapin mental dulu karena dia beneran gak mau kena masalah. Sok santai, dia nanya ada angin, apa keluarga Marquis mampir ke wilayahnya. Dia sok berat lihat tamunya udah makan dengan santai, dan ternyata cuma bocah. Minta maaf karena datang tanpa izin.
Bocah itu bilang suatu kehormatan bisa bertemu frontal. Ini benar-benar tamparan keras yang merendahkan keluarga Kon. Terus dia baru sadar kalau Kili ini adalah anak yang dulu dibenci semua orang. Setidaknya reputasi buruknya sebagai pembuat onar baru aja mulai berubah belakangan ini. Setelah sembuh dari penyakitnya, Kile mikirin kelakuan lamanya dan mutusin buat berubah drastis. Dia bilang kalau sekarang dia lagi sibuk belajar sihir dan pelan-pelan ngebentuk lingkaran sihir baru. Ini aneh banget, karena rumor soal putra bungsu ini, bilangnya dia itu nakal parah. Tapi pas lihat dia, secara langsung, Sang Kon sadar kalau semua gosip itu palsu, benar-benar kebalikan dari aslinya. Di pikirannya, pasti ada yang sengaja bayar orang buat nyebarin rumor itu demi ngehancurin nama keluarga. Mantap banget, penyihir pertama yang lahir di keluarga ahli pedang terkenal. Ini sinyal masa depan yang cerah. Akhirnya, Sang Kon jadi bersemangat buat ngomongin bisnis dan makin tertarik. Jelaslah, bocah ini nggak mungkin jauh-jauh datang tanpa ngabarin, cuma buat bilang halo doang. Minta maaf, Kile bilang dia paham situasi keluarganya lagi sensitif gara-gara perebutan tahta. Dan dia ngejelasin tujuannya datang buat beli gandum dari ladang untuk menuhin gudang terbesar di wilayah utara. Sebenarnya, keluarga Marquis udah punya kesepakatan dengan Sang Kon. Dan mungkin sekarang mereka mau memperluasnya. Dia bilang ini untuk proyek riset sihir yang belum bisa dibocorin. Tapi ini nggak bakal jadi transaksi satu kali ajan kota. Ini pastinya punya banyak stok gandum untuk beberapa tahun ke depan. Dan bakal ngasilin cuan besar dari penjualannya. Sebagai bayaran, Kili nunjukin satu peti penuh koin bersinar yang laku di mana aja. Memang aneh banget buat anak seumurannya punya banyak koin platinum sembarangan. Tetap aja, Sang Kon nggak lihat ada masalah buat bikin kesepakatan. Dan dia bahkan nggak nanya riset apa yang lagi dibuat, tapi sebelum. Dan dia pengen mastiin dulu dari mana uang itu berasal, karena sumbernya bisa aja mencurigakan. Atau malah barang curian. Lagi pula, tuan muda ini cuma bocah. Dan uang sebanyak itu nggak masuk akal buat umurnya. Untungnya, kakak kandungnya yang kaya raya yang mendanai proyek ini. Kita akhiri dulu di sini. Makin penasaran kan? Kakaknya rela keluar duit banyak. Berarti mereka dekat banget. Dan Abel adalah putra paling menjanjikan di. Temani aku nonton episode ini, karena MC kita bakal pamer skill negosiasi gila demi cari muka di depan Ksatria Putir. Harga awalnya 4 koin perak. Jadi tawar-menawarnya lumayan alot. Si rambut pirang cuma diam. Setelah debat panjang, mereka sepakat di 5 koin per karung. Pengawalnya sampai bangga banget lihat bocah ini jago nawar. Usut punya usut, MC belajar semua trik itu dari situs jual beli online di kehidupan lamanya. Pergi ke Impelum itu tujuannya cari cuan, dan borong gandum adalah kuncinya. Idenya sih simpel, beli pas murah, dan jual pas harga meroket. Masalahnya, wilayah, dia udah punya stok pangan buat setahun penuh. Jadi kelihatannya, bakal rugi bandar, tapi berbekal pengetahuan masa depan. Dia mulai siap-siap buat kekacauan beberapa bulan ke depan. Sesuai alur gamenya, kelaparan massal bakal melanda tepat setelah konflik pewaris tahta meledak dan mengacaukan jalur perdagangan, bikin harga gandum terbang bebas. Punya banyak uang pun percuma kalau makanannya gak ada, dan gak peduli tua atau muda. Sayangnya, dia gak bisa asal cerita ke temannya. Tanpa ketahuan, kalau dia tahu masa depannya, coba perhatikan baik-baik di sini. Semua rencana MC berjalan super mulus, jadi si Pirang yakin Id kali ini juga pasti brilian. Hubungan mereka akhirnya tembus angka 50. MC senangnya bukan main lihat progres ini, apalagi awalnya mereka mulai dari minus. Tiba-tiba pelayan muncul dan bilang kalau Sang Kon ingin bicara sebelum makan malam, dan itu penting banget. Sesampainya di ruang tamu, ternyata Kon mau mengenalkan seseorang kepadanya. Berdiri tepat di depannya adalah putri frontal yang berambut ungu. Dia cantik banget, namanya Iris Meln. Jujur aja MC kita kaget parah. Dia sama sekali gak nyangka bakal ada pertemuan dadakan begini. Saat dia mendekat, gadis itu menyapa dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Di dalam game, Iris ini super kuat, cantik, dan populer abis. Apalagi di awal permainan, di mana dia jadi karakter yang super berguna. Masalah utamanya cuma satu, sifatnya sombong minta ampun. Dia benci orang lemah, dan ogah diajak kencan kalau gak dikasih berlian. Sifat serakahnya parah banget. Gara-gara sifat itu,
banyak player jatuh miskin demi naikin status hubungan dengannya. Seiring berjalannya game, Rangkas jadi pasaran, dan dia, yang tadinya dianggap langka di rangka, malah jadi ampas dan dibuang gitu aja, karena kelakuannya yang bikin orang malas. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Aneh banget tiba-tiba Chun ngenalin putrinya entah dari mana dengan tatapan licin. Katanya karena umur sepantaran, pasti gampang akrab. Apalagi Iris juga belajar sihir persis kayak MC kita, sambil terus memuji putrinya. Dia sebut Iris punya bakat sihir luar biasa. Karena sama-sama belajar, mereka bisa latihan bareng. Tapi dari kacamata MC, cewek itu kelihatannya gak sudidan. Seperti lagi dipaksa, MC tetap memperkenalkan diri sebagai putra keempat Marquis. Sesuai instingnya, dia malah menantikan kesempatan buat dapat masukan ilmu darinya. Tapi saat dia cek statusnya, hubungan mereka ternyata ada di -40. Tapi tunggu, dia punya bakat unik sebagai pendamping mana di game aslinya. Bakat ini super langka, cuma 0,01% rank SSS yang memilikinya. Gadis ini pasti punya potensi baru. Meski sifatnya ampas, bakat ini mengubah segalanya. Dia sudah sering dengar soal Tuan Abel dan Adolf, tapi sama sekali gak kenal MC. Sengaja mau merendahkan, dia pamer udah masuk lingkaran kedua sementara MC masih di lingkaran pertama. Bikin emosi, soalnya sejak kecil kelakuannya udah ngeselin. Tapi MC santai balas, kalau dia baru 3 bulan belajar sihir. Bikin lingkaran secepat itu jelas mematahkan rekor si cewek. Apalagi mulai umur 13 itu udah. Karena rata-rata mulai maksimal umur 10. Dengan nganggap cewek itu cuma kucing galak, MC bisa sabar, lalu beralasan telat gara-gara sakit. Gimana? Kalian pasti penasaran kan sama kelanjutannya? Sini kumpul. Kita lanjut ceritanya. Dia baru saja berhasil melewati batas itu. Gadis ini langsung kaget. Sadar betul seberapa mustahil menembus dinding sihir tersebut. Ayahnya bilang, syarat utamanya itu harus terlahir dengan mana super besar dari lahir. Makanya, mereka yang bisa melakukannya disebut jenius dan anak ajaib. Benar-benar gila tuan muda kita bisa sukses di usia 13 tahun. Harapannya sih, Iris bisa belajar sesuatu dari pengaruh baik di sekitarnya. Tentu saja, cewek ini ogah ngobrol sama orang yang dia anggap lebih lemah. Apalagi cuma penyihir lingkaran pertama. Nah, sifat sombongnya ini nih yang bakal bikin masalah besar dan harus secepatnya diperbaiki. Maka dimulailah proyek perekrutan tahap 3. Jangan pernah menilai dari luar, dan dia siap membuktikan kalau dia nggak lemah. Iris langsung panik begitu melihat cowok itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya dengan jarak yang canggung. Bodoh amat ada ayahnya di situ. Pahlawan kita langsung menantangnya duel 1 lawan 1. Kalau kalah, dia pasrah mengakui kalau dia memang lebih lemah. Gila banget syarat dari si cewek. Kalau dia menang, cowok ini harus menjilat dan mencium kakinya. Sang ayah langsung malu berat, bingung anaknya belajar dari mana. Jelas aja jagoan kita ikutan kaget, mikir keras buku macam apa yang dibaca cewek ini. Usut punya usut, dia suka baca novel romansa aneh khusus dewasa. Perhatikan baik-baik bagian ini, makin kacau. Pahlawan kita nggak gentar dan bilang, kalau kalah, dia bakal menjilat apapun maunya. Omongan tanpa filter ini, bikin si ayah melotot kaget. Langsung ganti syarat, cowok ini bilang kalau dia menang, dia bakal jadi guru barunya. Plus, gadis itu nggak boleh lagi meremehkan orang dengan pangkat lebih rendah. Harus janji sungguhan. Jelas aja hal ini bikin Iris ngamuk. Karena dia super arogan, yakin pemula lingkaran pertama nggak bakal bisa menang. Sambil menahan malu, sang ayah ngaku kalau anaknya punya sifat buruk karena terlalu dimanja sejak kecil. Kalau dibiarkan terus begini, dia bakal susah bertahan hidup di luar sana tanpa bikin masalah besar nanti. Di umurnya sekarang aja, dia nggak punya teman sama sekali, karena reputasinya hancur. Jadi, ayahnya memohon agar jagoan kita memaafkannya. Apalagi cowok itu juga punya masa lalu kelam. Ini bakal jadi pelajaran berharga, dan dia resmi mengizinkan mereka berduel. Jagoan kita langsung semangat penuh. Dia emang cuma butuh izin ayahnya buat beraksi. Sementara itu di sudut lain, Iris masih kesal sama cowok yang merasa bisa menang itu. Tapi di sisi lain dia juga bingung. Karena diam-diam merasa cowok itu lumayan imut dan tetap nekat mau nyuruh dia jilat kakinya. Tapi ayah Iris ternyata punya niat terselubung mengenalkan putrinya
ke karakter utama, walau masih 11 tahun, dia sudah masuk usia wajar untuk menerima tawaran pernikahan. Sepertinya si ayah berharap mereka berdua bakal bersanding di masa depan. Di dunia ini, bangsawan memang menikah lebih cepat daripada orang biasa. Kalian pasti mikir hal yang sama. Karakter utama kita langsung merinding jijik sadar alasan perjodohan ini. Makin kesan, dia memutuskan bakal menghancurkan kesombongan cewek itu lebih brutal di pertarungan. Gila aja nikah sama cewek super nyebelin cuma demi status. Makanya dia siap bertarung habis-habisan demi merombak sifat busuknya. Si pelayan langsung sedih saat tak sengaja mendengar rencana pernikahan Tuan Kiloi dengan gadis itu. Keesokan harinya tiba, dan inilah saatnya duel anak-anak dimulai. Lawan harus dikalahkan pakai sihir, tapi nggak boleh ada yang terluka parah. Kalau pertarungan mulai terlihat berbahaya, laga bakal langsung dihentikan. Sang penjaga jadi wasitnya. Sebagai ksatria legendaris berpengalaman, dia pasti bakal adil. Pertarungan resmi diumumkan. Dan Iris langsung menyerang pakai tongkat apinya, menembakkan panah api ke karakter utama kita. Untuk anak 11 tahun, kecepatan mantranya beneran gila. Tapi tenang, jagoan kita langsung mengaktifkan kekuatan anginnya. Mementalkan panah itu keluar jalur, pakai angin buat menangkis api itu cerdas banget. Emosi berat, Iris berteriak jangan remehkan sihirnya, dia menolak kalah. Sekali lagi, cewek ini merapalkan mantra api yang lebih dahsyat. Untungnya jagoan kita sudah membuat kubah pelindung. Pegang kata-kataku, kalian harus lihat kelanjutannya. Sambil tetap tenang, dia mengaku Iris memang sangat berani. Mengesankan, untuk membalas, dia memulai ritual energi dan menantang apakah dia sanggup menahannya. Perhatikan bagian ini, si Count langsung shock berat. Karena sama sekali nggak nyangka pahlawan kita bisa merapal dua mantra sekaligus. Sini kumpul, kita bakal saksin teknik gila yang kelewat susah bahkan buat penyihir pro. Apalagi level 1, di detik terakhir. Dia berhasil pakai perisai buat nahan serangan yang harusnya mengakhiri duel ini, tapi kocaknya, serangan api miliknya malah kesedot angin. Dia panik dong, dan langsung merapal mantra lebih cepat. Mendadak pahlawan kita udah muncul di depan mata, nodongin tongkatnya ke depan wajahnya dengan gaya sok seram. Ya, duelnya tamat. Kelihatan banget siapa penyihir yang lebih jago. Si cowok girang banget, sementara si cewek cuma bisa cengok lihat kejadian barusan. Dia ngamuk brutal karena baru pertama kali kalah lawan penyihir lingkaran 1. Dia teriak kalau itu cuma hoki dan kemenangannya gak sah. Najak tanding ulang, dia neles lagi gak enak badan. Tadi, si pahlawan santai aja setuju, karena tahu hasilnya bakal sama persis. Hal itu bikin si cewek rambut ungu makin naik pitam, dan sesumbar bakal menang kali ini. 5 ronde berlalu dan semuanya dimenangkan dengan gampang oleh Tuan Kiloi. Sebanyak apapun dia nyoba, hasilnya selalu sama. Jadi dia nyuruh berhenti karena mana si cewek pasti udah ludes. Mendadak cewek itu, saking ngamuknya malah mawet di depan semua orang. Dia tantrum, karena gak terima kalah dari orang yang lebih lemah. Parahnya, karakter utama kita bikin anak orang nangis, mungkin terlalu sadis malamnya. Sang Count kasih dia baju baru buat dipakai ke pesta. Emang harus tampil kes karena ini acara formal, dan semua bakal dandan maksimal. Count ini kelihatan ramah banget walau putrinya habis dibikin nangis, dia tetap ngundang si cowok makan malam. Sejak Killing ngalahin Iris, dia malah makin nebet jodohin kedua keluarga. Padahal si cewek udah pasti makin gidik sama dia. Tapi si pirang ini gak peka dan mikir ekspresinya itu karena hal lain. Dia emang jago dan berpengalaman di banyak hal. Tapi kalau soal romansa, dia itu beneran buta. Akhirnya, teman pelayannya bantuin dia bersiap sampai beres semua. Dia sukses tampil super tampan dan berkelas. Cocok banget sama bajunya. Waktu dipuji begitu, dia makin semangat dong buat pergi ke pesta. Banyak orang emang udah nungguin Kile datang, dan dia makasih atas undangannya. Mereka senang banget ketemu dia, pada nyenalin diri dan nyebutin dari keluarga mana aja mereka berasal. Masalahnya, sang putri lama banget datangnya ke acara keluarga ini. Karena bikin dia nangis tadi, karakter utama mikir cewek itu ogah. Ketemu dia lagi, untungnya, dia akhirnya masuk ke ruangan dan kelihatan cantik parah. Kayak biasa. Dia langsung salah tingkah pas ketemu karakter utama lagi. Sama halnya kayak si cowok dia. Gak tahu harus ngapain di depan cewek secantik itu. Beneran di luar dugaan,
karena dia kira hubungan mereka udah hancur total. Cewek itu emang tahu si cowok ganteng, tapi pas dandan, auranya makin gila. Nar, perhatikan bagian ini. Waktunya semua duduk makan enak, dan karakter utama kita malah duduk di sebelah Iris. Dia agak ragu, karena kejadian sebelumnya saat dia ngaktifin skill intuisinya. Dia sadar level hubungan mereka ternyata naik sedikit. Dia bingung kok poin pertemanan mereka bisa loncat 30 poin padahal dia gak berbuat apapun. Mungkin ini efek dari salah satu sifat cewek itu, jadi mending bersiap aja ke depannya. Untungnya, makan malamnya jauh lebih damai dari dugaan. Si cewek aja bisa kalem di depan keluarga tanpa sok arogan, tapi ada momen pas dia minta kakaknya ngoperin lada. Dengan sigap, cowok itu langsung nyodorin tempat garam terdekat yang dia lihat. Pas banget tangan mereka bersentuhan dan cewek itu langsung salting parah. Keduanya mati kutu dan berusaha keras buat gak saling tatap mata. Padahal level hubungan mereka naik, tapi entah kenapa tingkah si cewek malah makin aneh. Esok harinya, si cowok dibikin kaget sama tamu yang mendadak muncul di kamarnya. Tuan Putri Iris berdiri di sana, nyeruput kopi dengan santuy. Dia datang buat tepatin janji, jadi muridnya si tokoh utama. Dia kapo banget kenapa si cowok punya sihir yang sangat kuat buat ukuran level 1. Gaya sihirnya belum pernah ada di buku manapun dan kelihatan beda banget dari cara biasa. Jadi, dia maksa cowok itu buat kasih tahu semua rahasia gaya sihir baru ini. Tapi dia cuma mau nerima Iris jadi murid kalau dia ubah sikapnya. Makanya, dia nyuruh cewek itu buat lebih sopan dan baik ke orang lain. Dan pastinya mikir 2 kali sebelum ngamuk terus lari sambil nangis. Jelas dia kesal karena ayahnya aja gak pernah nuntut begitu. Jadi cowok ini jelasin kalau sihirnya emang pakai metode unik, racikan dia sendiri. Metode sihir campuran ini belum pernah dirilis dimanapun di seluruh dunia. Jadi, gak ada tempat lain buat belajarnya selain langsung dari si penemu. Dan dia tahu cewek pintar kayak Iris pasti paham untungnya dilatih langsung sama si pencipta. Meski mikir keras, dia gak nemu celah buat bantang. Jadi dia terima syaratnya. Cerdiknya, karakter utama kita ternyata udah nyiapin semuanya dari awal. Dia bikin kontrak sihir pakai tangannya sendiri tepat di depan mata si cewek. Di situ tertulis semua syarat yang harus dia terima buat jadi muridnya. Dia cuma perlu pakai pulpen estetik itu buat tanda tangan. Kalau kontraknya dilanggar, kekuatan suci bakal ngasih hukuman yang mengerikan. Sambil ngaku, tokoh utama kita bilang dia gak bakal susah payah begini kalau bukan karena sang Kon sendiri yang ngasih kontrak itu ke dia. Setelah duel kemarin, Kon itu malah nebet banget sesi latihannya dimulai. Dan kalau Iris keras kepala, kontrak sihir itu bisa dipakai sebagai pusaka keluarga langka. Hal itu beneran bikin si rambut ungu meledak. Dia sampai gak percaya ayahnya tega ngomong gitu. Sambil ngamuk, dia pergi berniat ngelabrak ayahnya buat cari tahu kebenarannya. Masalahnya, kalau dia minggat, kontrak mereka bakal otomatis batal. Kalau itu terjadi, sihirnya gak bakal diajarin dan mereka gak bakal ketemu lagi. Tanpa buang waktu, dia harus mutusin mau terima syarat dan dilatih, atau keluar dari ruangan itu dan gak ketemu tokoh utama lagi. Kalian pasti sepemikiran sama aku kan? Bab 25. Dia harus cepat mutusin mau tanda tangan dokumennya atau enggak. Hilang kesabaran, si cowok ogah ngeladenin drama nangis ini lebih lama. Walau potensinya tinggi, dia mending nyerah aja karena sifat cewek itu. Lagian, dia butuh sekutu yang bisa diandalkan, bukan beban yang harus dimanja terus. Setelah lama mikir keras, dia akhirnya setuju dan mau naikkan suratnya. Dia ngebanting kontraknya ke meja, masih bet ala cewek manja. Tapi si cowok ngingetin buat baca semua syaratnya dulu sebelum main tanda tangan buta. Dia ngejelasin kalau Iris bakal jadi murid dan dia bakal jadi gurunya dalam perjanjian ini. Di kertas itu tertulis 7 aturan yang harus dipatuhi biar kesepakatannya sah dan berjalan lancar. Dia saking paniknya mikirin soal hukuman sampai gak sadar kalau syaratnya lumayan intens. Tapi aturan ke-7 itu ketat abis dan ngewajibin dia buat beneran bertarung sesekali. Nanti, sang pahlawan nanya alasan aslinya kenapa dia pengen banget belajar sihir. Sesuai sama sifat aslinya, dia bilang karena pengen jadi lebih hebat dari siapapun. Dia suka dipuji dan menurutnya seru aja bisa ngehajar orang lemah sampai mereka tunduk sama aturannya. Dia pengen dipuja selalu,
makanya dia mulai belajar sihir. Tapi belakangan ini, dia juga mulai nikmatin belajar mandiri. Dan merhatiin skillnya makin jago dan kuat itu asik banget. Karena hal itu, dia sampai gak sadar udah begadang semalaman cuma buat baca buku. Bikin semangat lihat seberapa kompetitif dirinya dan betapa ngebetnya dia buat jadi lebih jago. Si cowok membenarkan kalau hal terpenting buat jadi penyihir kuat itu bukan mana. Haus akan eksplorasi dan rasa penasaran intelektual. Itulah pendorong utama sihir itu, adalah bakat dari seseorang yang punya skill pendamping mana. Dia ngaku sejak mulai belajar, dia jadi pengin makin kuat, dan akhirnya dia tanda tangan kontraknya, setuju buat jadi muridnya. Sambil pegang kertas itu, si cowok bilang kesepakatannya udah resmi. Tersenyum lebar, dia semangat banget mulai berlatih bareng cewek itu, dan berharap Iris bisa jadi partner andalan di masa depan. Ucapan itu bikin si cewek jantungan, karena mikirnya malah ke arah romantis. Sehabis obrolan itu, dia langsung ngibrit keluar ruangan. Malu banget sama kejadian tadi. Sampai sini kerasakan serunya, karakter utama kita emang harusnya lebih saring omongannya. Apalagi dia ganteng parah. Mendengar itu, pelayannya cuma diam di belakang, ngawasin semuanya. Malam itu juga, dia langsung menyemburkan air saat ditanya soal pernikahan. Apa dia benar-benar akan menikahi Iris? Yang nanya itu Yerin, wajahnya sih biasa saja tapi kelihatan banget cemburunya. Dia pun menjelaskan, sini ku beritahu, dia baru 13 tahun dan gak mau mikirin nikah. Kesal, dia bilang semua orang di kota ini terlalu ngebet nikah. Halo, dunia mau kiamat, gak ada waktu buat cinta-cintaan dan kawinan. Sang pelayan akhirnya paham tuannya belum mau mikirin begituan. Setidaknya sampai umurnya 18 tahun. Tiba-tiba, gadis itu ngomong kalau ibunya dulu sangat cantik. Jadi, kalau dia sudah besar dan jadi wanita dewasa, dia pasti bakal cantik juga. Pas dia pergi, bocah kita ini ditinggal sendirian, malu, dan super bingung. Anak-anak di tempat ini emang kelewat dewasa dan repot mikirin nikah. Kalau besar nanti, gadis itu pasti makin mempesona, karena sekarang aja udah cantik banget. Lalu dia mulai penasaran siapa sebenarnya Ibu Yuril. Seorang wanita dari keluarga bangsawan yang apes dijual jadi budak. Sedihnya, ayah dan saudara laki-lakinya sudah tewas, sementara ibu dan saudara perempuannya hilang entah kemana. Gadis itu pasti cemas, tapi terlalu merasa bersalah buat minta tolong ke temannya. Tetap saja, dia mutusin buat nyelidikin ini nanti. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba waktunya pulang. Keluarga Iris kumpul di gerbang, pamitan dengan gaya elegan. Anehnya, gadis itu berharap sang guru nginap lebih lama di rumahnya. Untungnya, bulan depan, dia bakal balik buat ngajarin sihir sesuai janjinya. Dasar manja, dia ngambek bilang gak mau bukain pintu bulan depan. Tapi pas ngomong gitu, dia malah ambruk ke tanah. Sambil pegangi perutnya yang super sakit, itu kan aturan gurunya. Mikir dulu, sebelum marah-marah. Ayahnya menasihati, menyuruhnya tenang, sampai rasa sakitnya hilang. Sialnya, trik itu gak mempan, dan dia harus nahan sakit berjam-jam cuma gara-gara manja. Dari jauh, jeritannya bagai melodi indah buat bocah ini, karena dia malah diuntungkan. Begitu sampai dari kota, dia sadar kakak laki-lakinya datang berkunjung. Gak ada yang bahas soal timbunan gandum buat kelaparan besar nanti. Pintarnya, dia percaya insting kakaknya. Sang kakak juga memborong. Pakai uangnya sendiri, kira-kira 1000 kali lipat lebih banyak dari yang dibeli adiknya. Kalaupun rugi bandar, dia nggak bakal stres atau menyalahkan siapapun. Jelas pahlawan kita tahu kakaknya nggak bakal rugi, malah bakal jadi orang super kaya mendadak. Di tempat latihan, sang Marquis lagi asik mengasah pedangnya. Tiba-tiba, anaknya muncul bawa handuk buat dia keringatan. Jadi, Marquis yang kepo ini nanya gimana perjalanannya, dan ternyata berjalan mulus. Usut punya usut, si bapak tua dapat kabar dari Koun kalau anaknya bakal ngajar sihir. Dibilang, pengalaman ini bakal bagus banget buat si bocah, dan dia harus totalitas ngajar. Masih kepo, ayahnya nanya apa Koun bilang hal lain soal perjodohan sempat disinggung, tapi untungnya keluarga mereka nggak punya tradisi nikah muda. Kakak-kakaknya aja belum ada yang laku. Ngapain si bungsu ikutan repot? Mengingat dia sakit-sakitan. Cukup lama, dia harus kejar tayang nikmati masa muda.
Ayahnya bilang bakal mengurus semua omong kosong perjodohan itu. Bocah kita langsung lega parah, karena nggak bakal diribetin sama hal menyebalkan begitu lagi. Menyimpan pedangnya, Marquis bilang nggak pernah niat paksa anaknya nikah politik. Apalagi dia sendiri dulu nggak pernah resmi menikahi ibu anak itu. Sayangnya, dia ngaku kalau wanita itu memang nggak mau. Pas hamil, ibunya bahagia sama keadaan mereka dan nolak ikatan formal. Dia nggak mau stres mikirin status bangsawan dan nyaman cuma jadi kekasihnya. Teman-temannya pun santai saja mendukung hubungan mereka. Tapi entah kenapa dia merasa bersalah dan menganggap ini salah. Katanya, dia nggak butuh gelar formal selama punya suami dan anak untuk diurus. Dan sudah tugas pria melindungi istri dan anak-anak yang begitu disayanginya. Pria itu janji bakal memberikan seluruh cintanya. Meski selama ini dia kurang merhatiin anaknya, sekarang dia bakal dukung penuh. Dia juga janji bakal bantu semua rencana sang anak. Kedepannya coba kalian bayangin betapa syoknya dia melihat si bapak pemarah tiba-tiba berubah jadi ayah yang super melankolis. Apalagi kalau karakter utama kita ini beneran menikahi putri berkuasa dari keluarga lain, itu bisa memicu perang dingin. Bapak tua ini menjunjung tinggi keluarga dan ogah berurusan sama drama. Untuk sekarang, si protagonis harus tetap akting jadi bocah polos. Sebentar lagi, mengakhiri obrolan, dia pamit mau lanjut belajar di perpustakaan. Suasananya benar-benar canggung abis, dan pemuda itu bahkan gak manggil dia ayah. Menatap leontingnya, dia kepikiran apa wanita itu masih menyimpan dendam. Berjalan di lorong, dia mencerna semua ucapan tadi. Tiba-tiba dia ingat harusnya ngebahas soal hasil jarahan penjara bawah tanah. Dia kan melarang pengawalnya melapor ke Marquis, sampai dia sendiri yang jelasin. Dia benar-benar lupa soal itu, dan sekarang waktunya meluncur ke perpustakaan, tanpa rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba saja, dia menabrak bangsawan lain di koridor. Di depannya berdiri putra ketiga keluarga ini. Duke anehnya, anak ini kelihatan makin bongsor sejak terakhir mereka ketemu. Meski umurnya 2 tahun lebih muda dari protagonis, badannya sudah berotot layaknya ksatria. Beredar gosip kalau bocah ini baru saja jadi pendekar tingkat rendah. Duke kaget karena seingatnya si kakak ini bahkan dilarang keluar kamar. Untung saja hukuman konyol itu sudah dicabut dan semua jasanya akhirnya diakui. Nar, perhatikan baik-baik, disinilah drama klasik dimulai. Duke curiga ini cuma taktik licik yang sukses bikin protagonis kita emosi dan memulai rivalitas panas. Si adik ketiga ini benci setengah mati sama kakaknya karena ibunya meninggal stres melahirkan Kyle. Saat masuk kamar waktu itu, dia cuma melihat tubuh ibunya yang sudah pucat dan tak bernyawa. Parahnya, Kyle malah nyeletuk santai kalau wanita tua itu mati duluan. Mendahulunya, jelas dong Duke langsung naik darah. Dia membantingnya ke dinding, mengumpat kasar tanpa henteng ibu. Mereka stres mikirin Kyle, karena anak ini hobi banget bikin onar. Kerjanya cuma cari gara-gara dan nyolong uang rumah, buat foya-foya layaknya bocah tengil. Dengan tegas dia menuduh, kakaknya itulah penyebab utama kematian ibu mereka. Keduanya mulai adu mulut dengan sengit. Kyle membela diri, bilang dia itu sakit parah, tapi selalu jadi kambing hitam atas segalanya. Sambil menangis, dia teriak siapa yang memintanya lahir dengan tubuh selemah ini. Ucapan itu bikin kesabaran Duke habis dan langsung melayangkan bogem mentah. Kyle tumbang, tak berdaya untuk bangkit lagi, menunduk. Duke membentak kalau dulu dia menahan amarah demi ibu mereka, tapi sekarang dia sama sekali ogah punya kakak seperti Kyle seumur hidupnya. Semua kenangan kelam itu perlahan menghantam protagonis kita. Sialnya, dia sadar konflik keluarga ini nggak bakal gampang diselesaikan. Duke bersikeras paling paham betapa busuknya sifat kakaknya ini, dan dengan arogannya dia melarangnya menginjakkan kaki di rumah utama, mengabaikan aturan. Dengan tenang Kyle membalas kalau kepala keluarga sudah mencabut hukumannya dan bebas pergi ke mana saja. Lalu, dengan wajah songong, dia meledak. Apa Duke merasa lebih hebat dari Marquis si kepala keluarga? Ngamuk berat, pendekar itu mengepalkan tangan, siap melayangkan tinju brutal. Tepat di momen krusial itu, keributan dicegah Adulo, yang kebetulan muncul di waktu yang pas. Dia menceramahi Duke, dilarang keras memukul keluarga sendiri. Tapi Duke keburu emosi dan gengsi banget buat minta maaf. Daripada pusing,
dia pilih cabut duluan. Melihatnya pergi, Adulo heran dari mana datangnya kelakuan bodoh itu. Duke, biasanya nggak gampang panas ini, semua murni gara-gara masa lalu Kila, bertingkah sedikit mencurigakan. Adulo mendekati bocah itu dan Naku percaya padanya. Usut punya usut, Adulo yang ngajarin Duke main pedan, tapi kecewa kemampuan Duke cuma pas-pasan. Dan dia sadar banget Kilai, penyihir sakti dengan POTNSE gila. Percayalah padaku, permainan catur keluarga ini baru dimulai. Adulo santai bilang bakal singkirkan Duke kalau mengganggu. Mengakhiri obrolan, Kile pamit ke perpustakaan untuk terus belajar, dan dia curiga kakaknya bukan sekadar prajurit biasa, melainkan punya bakat tersembunyi. Adulo bukan tipe orang yang peduli keluarga, dia tidak akan repot-repot sejauh ini. Sini kumpul, mari kita bedah rahasianya. Di game aslinya, Duke selalu mati saat pemberontakan di road manapun. Pasti ada rahasia besar di sini, lalu cerita pindah ke desa kecil yang tenang. Di tengah hutan, di sana, sang pengawal sedang berjalan membawa sebuah bungkusan. Dia bilang Kele bersikap sangat baik selama perjalanan dan menuruti semuanya. Namun sang Marquis ingin tahu apakah ada kejadian lain selama perjalanan ke desa. Ini membuat si pengawal serba salah, bingung harus jujur atau tutup mulut. Namun, dia memilih tetap setia pada bocah itu dan berkata hanya beberapa monster kecil yang muncul. Dengan pengawal itu menemani putranya, pria tua tersebut selalu bisa tenang. Untuk sejenak, dia memutuskan untuk mengutamakan keinginan Kile dan menjaga rahasianya. Ternyata dia pergi ke desa itu untuk menemui ayahnya. Mereka menghabiskan waktu lama mengobrol sambil memancing, membahas banyak hal. Rumor bahwa karakter utama kita bertambah dewasa sudah sampai ke desa. Hal itu membuat sang prajurit senang, dan dia memuji betapa bertanggung jawabnya anak didiknya sekarang. Awalnya, dia berencana menuntaskan tugas pengawalnya lalu kembali ke kesatriaan untuk lanjut berkarir. Tapi belakangan ini, ada yang berubah, membuatnya terdiam. Mungkin rencana bocah itu berubah, tapi dia belum yakin. Di perkemahan, sang MC bilang, pedang tua milik si prajurit sudah usang dan harus diganti. Kalau dia mengerahkan seluruh tenaga untuk menebas, pedangnya pasti patah karena bilahnya terlalu rapuh. Dia tahu karena sering belajar, dan seorang penyihir harus tahu dasar-dasarnya. Meskipun dia tahu itu dari pengalaman main game dulu, dia paham kapan seseorang butuh pedang baru. Karena dia cuma pengawal, dia tidak pernah berkesempatan mendapat pedang baru lewat prestasi. Sambil tersenyum, sang MC bilang Leonhard adalah kesatrianya dan sangat pantas menerimanya. Kata-kata itu langsung menusuk hati si rambut pirang. Dia belum pernah mendengarnya dari sang Marquis. Meski dia sangat setia pada pria tua yang mempercayainya, dia tetap kesulitan berbor dengan para bangsawan. Ayahnya tahu dia selalu berpikir panjang sebelum bertindak, dan dia yakin putranya akan menemukan jalan keluarnya. Sebelum putranya jadi kesatria, mereka bangsawan melarat tanpa uang untuk sewa guru. Untungnya, saat umur 15, dia masuk akademi murni karena kemampuan sendiri. Jauh di lubuk hati, dia mungkin sudah tahu jalan hidupnya. Hanya saja belum sepenuhnya yakin. Mereka tidak perlu khawatir karena sang Marquis bukan tip orang yang menuntut imbalan. Penilaian itu benar banget. Dia adalah kesatria pribadi bocah itu dan sangat peduli padanya. Tiba-tiba, seekor ikan menyambar kail dan menariknya kuat. Di istana, Adolf panik bukan main. Memikirkan sesuatu, perhatikan baik-baik di sini. Dia ingin tahu apakah Kele menerima tawaran rekrutmen kakaknya. Sang pengawal berbohong, bilang tidak menerimanya, dan kaget Abel malah mengajaknya bicara soal hal itu. Dia juga bilang rasanya seram karena belum pernah ngobrol serius begitu dengannya. Bagi bos kriminal itu, si kakak cuma parasit yang sok peduli. Saat Kele sakit parah, Abel bahkan tidak peduli dia masih hidup. Adolf merenung, kesal karena rekrutannya nyaris direbut. Kehilangan Jerome saja sudah rugi, dia tidak bisa kehilangan kekuatan militernya lagi. Meski cuma bocah penyihir lingkaran pertama, itu masih lumayan. Bocah itu sadar tidak ada satupun yang peduli saat dia sakit. Dan sikap Abel yang tiba-tiba mendekat terasa sangat mencurigakan. Jelas sekali dia melihat potensi bocah itu. Untuk bertahan dan mengalahkan kejahatan, dia butuh kekuatan keluarga pendekar pedang tersebut. Adolf mulai kebingungan kenapa mereka memborong banyak
gandum dari lahan di desa sebelah. Mereka menjelaskan si bocah membelinya untuk riset sihir. Tapi anehnya si kesatria ikut-ikutan beli. Berpura-pura tidak peduli, dia bilang itu hal yang bagus. Kalau Kile fokus belajar sihir. Bagi si penjahat, sangat menguntungkan jika bocah itu tumbuh kuat dan bisa dimanfaatkan nanti. Setelah memegang sebuah buku, dia pamit pergi dari sana. Mendengar semua itu, sang pelayan berdiri di dekat pintu, mengintip dari celah. Tiba-tiba Dais muncul, mengaku dia jadi mata-mata karena terpaksa. Dia menjelaskan keluarganya disandera. Dan bos kejahatan itu benar-benar mengerikan. Tanpa basa-basi, Wosil melarangnya menampakkan diri lagi di depan Kile. Jujur saja, pelayan itu cukup beruntung tidak punya keluarga yang tersisa. Untuk dijadikan bahan ancaman, kalimat itu langsung memukul batin si gadis, membuatnya terdiam. Karena punya hewan peliharaan dan tuannya, dia merasa dikelilingi teman dan tidak lagi sendirian. Lagi, kalian bisa bayangkan seberapa hancur nasibnya kalau Kile tidak menolongnya. Dia tahu persis nasib wanita yang dijual di pasar gelap, kalau bukan karena Kile, pastinya itu. Nasibnya sekarang, tujuan utamanya adalah menjadi kuat demi membalas budi penyelamatnya. Bocah kecil itu sedang melatih sihir apinya sementara si pelayan menonton dari kejauhan. Dia menembakkan ledakan api ke target jerami. Hantamannya begitu gila, sampai targetnya meledak berantakan menghiasi seluruh arena. Serangannya sudah mencapai tingkat sihir lingkaran kedua dan tingkat penguasaannya 100%. Sempurna, gadis itu menghampiri dengan ceria karena temannya sangat serius berlatih sihir. Tapi dia masih harus pergi ke kota bernama Pinis untuk mencari bakat baru. Si rambut pirang jadi kesal dan sama sekali ogah pergi ke kota itu. Tempat itu terkenal sebagai pusat mabuk-mabukan, judi, dan hal gelap lainnya. Pris adalah kota hiburan dan kenikmatan duniawi kelas berat. Terakhir kali MC kita ke sana, dia main judi di kasino, kalah sampai telanjang bulat, lalu kabur sebelum dijual di pasar budak. Kali ini, dia pergi dengan tujuan serius, bukan cuma cari hiburan, tapi tujuannya malah lebih kacau karena arena itu zona terlarang. Dengan kesan, dia menyuruh Kile diam di mansion dan dilarang kabur ke kota. Karena cerdik, si pelayan kepikiran menaruh obat tidur di sup pria itu agar dia tumbang. Ini jelas masalah besar buat sang MC yang kehabisan waktu. Dia cuma punya satu kesempatan emas untuk melacak pergerakan. Targetnya dengan akurat, Siron adalah protagonis utama gamenya. Dan statistik kemampuannya luar biasa gila. Kekuatannya sudah terbukti, dan kalau MC berhasil merekrutnya, ini bakal jadi bala bantuan super besar melawan kejahatan. Masalahnya, bocah itu ada di arena bawah tanah kota kasino. Di satu sisi berdiri para juara bertahan arena, di sisi lain, sang pedang iblis memulai. Debutnya, tidak ada yang percaya kalau bocah kurus kering itu adalah legenda yang dibicarakan semua orang, meski kelihatan lemah dan kurang gizi. Dia bisa membantai siapa saja cuma bermodal pedang itu, konon. Kepribadiannya langsung berubah drastis saat menyentuh senjata itu. Dia menerjang lurus dan para petarung itu lari ketakutan bak orang gila. Dia bilang tidak ada yang boleh hidup lalu langsung menebas satu orang. Darah muncrat mewarnai seluruh arena. Lalu dia menantang siapa lawan selanjutnya. Mengunci targetnya, dia membantai habis semua yang menghalangi jalannya. Sesuai dugaan, sang pedang iblis kembali mencetak kemenangan. Brutal, di otaknya cuma ada hasrat membunuh dan menumpahkan lebih banyak cairan merah. Tiba-tiba, dia menjatuhkan pedangnya dan ambruk ke tanah karena mentalnya terkuras habis. Dia menghabiskan hari-harinya terkurung di dalam sangkar besi, jadi tontonan semua orang. Kondisinya sekarat dan hampir mati. Mereka membiarkannya pulih sendiri karena tubuh fisiknya belum berkembang sempurna. Bagi semua orang, sungguh gila melihat anak sekecil itu punya skill di luar berpedang. Masa lalunya misterius dan tidak ada kerabatnya yang diketahui masih hidup. Umurnya sama dengan sang MC dan dia dikenal di arena sebagai pedang iblis. Kalau dia masuk tim, potensinya bakal meledak luar biasa. Sementara itu, keluarga mansion sedang asyik pesta daging enak. Teman-temannya terus bercanda dan malah bikin si pirang makin kebingungan. Malam harinya, mereka mengendap-endap keluar kamar sebelum si pengawal bangun. Rencananya terasa sangat mulus, sekarang mereka tinggal lari menyusuri lorong dan kabur diam-diam. Ternyata pengawalnya sudah melet
dan mencegat rencana kabur mereka. Instingnya terlalu tajam. Dia sadar ada obat tidur di makanannya. Benar-benar tidak masuk akal dia masih bisa melek. Padahal obat itu bisa bikin gajah pingsan. Jadi menurut kalian, apa yang terjadi selanjutnya? Si pirang mengomeli Sil yang harusnya melarang tuannya kabur. Sampai jumpa di kelanjutannya. Ayo kumpul sini. Kita lanjut lihat aksi gila MC kita. Dia pasang badan buat cewek itu. Bilang kalau dia yang maksa, jadi si cewek nggak salah. Belakangan ini, keamanan di kota judi emang makin parah sejak kunjungan terakhir mereka. Sekarang tempat ini penuh kekerasan. Nggak aman banget buat gadis muda jalan sendirian. Padahal nih ya, Kawok yang ngelindungin mereka itu super kuat. Sampai bisa ngancurin kota ini sendirian, tapi justru itu yang MC kita mau, dia pengen bikin keributan super besar. Terus terang aja, dia bilang nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Dia mau menghancurkan arena itu dengan tangannya sendiri. Rencananya benar-benar gila, dia mau ngebebasin semua gladiator yang dikurung di sana, dan butuh bantuan, memang dadakan, tapi dia udah mikirin ini lumayan lama. Dia beneran nggak tega lihat anak-anak menderita. Alasan ini langsung bikin si cowok pirang tersentuh. Dia pikir ini niat yang sangat mulia. Beberapa hari berlalu, mereka kumpul lagi di dalam kasino. Di meja blackjack, MC kita langsung dapet Royal Strike terus. Kartu bagus terus-terusan keluar. Sang tuan muda ini menang telak berturut-turut tanpa henti. Tapi sebelum mereka perhatikan baik-baik, disinilah rencananya mulai jalan. Cowok pirang itu ngelarang Eril ikut masuk ke kasino. Sayangnya, mereka nggak bisa langsung serbu arenanya. Mereka harus mancing musuhnya keluar dulu. Dan kebetulan, putra sang Viskon akhirnya muncul, namanya Cirada. Bawa uang segepot, dia pengen main game yang beda dengan taruhan paling maksimal. MC kita langsung paham kodenya Don. Dia mulai pancing obrolan dan nanya, ada nggak sih game yang jauh lebih seru-seru yang maksudnya penuh darah dan jeritan gitu. Dan kebetulan banget, tempat itu persis ada beberapa meter di bawah kaki mereka. Rencana MC tuh simpel, menang beberapa ronde awal buat bikin targetnya seneng, terus sengaja kalah. Semuanya diakhiri, Cirada sempat agak ragu sih. Soalnya dia dengar rumor kalau bocah ini udah berubah, tapi ternyata gayanya masih sama aja. Kabar kedatangan Kile langsung nyebar, dan sang Viskon juga langsung dengar berita itu. Saat itu juga, dia pikir paling cuma mau judi dan buang duit. Jadi, Cirada nenangin ayahnya. Dia bilang bisa ngurus dan manfaatin bocah bodoh itu sendirian. Menurut teorinya, MC kita ini udah capek pura-pura jadi anak baik, terus kabur dari rumah cuma buat judi. Rencana busuknya adalah meres habis-habisan uang si bocah muda ini. Lagian, nggak sembarang orang bisa masuk ke arena itu, dan dia sok bersikap seolah ngasih bantuan besar. Kalian pasti udah nebak kan? Ini justru bikin MC seneng banget.